Episode 26 Aku bisa melihat segalanya. Ya, aku ingin pulang bersamamu. Pipi Liang Xiao memerah. Kau membuatku susah berjalan. Aku bahkan tidak bisa meninggalkan kantor sekarang, dan kau masih mau? Kau rakus. Telapak tangan Xia Feng membelai area dadanya yang montok dan bulat, dan ia berkata lembut, siapa yang menyuruhmu begitu menawan? Tangannya yang kotor dan kata-kata cintanya yang lembut dan beraroma madu langsung melembutkan hati Liang Xiao. Ia tinggal bersamanya beberapa saat sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Pergi? Pergi. Kemana? Tanya Xia Feng bingung. Mencuri kondom. Liang Xiao menggigit telinga Xia Feng. Pergi ke gudang? Atau aku tidak mau pulang denganmu? Aku akan tidur di asrama. Xia Feng? CEO Leima Manufacturing Company benar-benar ingin mencuri kondom dari gudang supermarket perusahaannya. Hal seperti itu, apalagi melakukannya, bahkan membayangkannya saja sudah memalukan dan absurd. Namun Xia Feng tetap pergi, tak mampu menahan omelan Liang Xiao yang terus-menerus. Semuanya berjalan lancar. Xia Feng adalah presiden perusahaan, jadi bagaimana mungkin manajer gudang menghentikannya memeriksa bahaya keselamatan? Xia Feng menyuruh manajer gudang pergi dan segera menemukan apa yang dicarinya. Ia kemudian mengisi sakunya dengan kardus-kardus berisi barang-barang. Ketika Xia Feng keluar dari gudang, manajer gudang melihat sakunya yang menggembung dan bingung, tetapi tidak berani bertanya sepatah kata pun. Benar? Seluruh supermarket itu milik Presiden Xia. Mungkinkah ia mencuri sesuatu dari gudang? Namun, Xia Feng berkata dengan serius, nah, ada beberapa karton susu yang menghalangi tabung pemadam kebakaran. Cepat bereskan. Ini bahaya kebakaran. Saya akan segera pergi. Ia memang menemukan masalah, dan manajer gudang tidak berani mengabaikannya. Ia segera masuk ke gudang untuk mengatasinya. Xia Feng menghela napas lega, berpikir, sinyalnya tidak terdeteksi. Jika terdeteksi, pasti akan sangat memalukan. Lei, apa yang kau lakukan di sini? Sebuah suara tipis dan menyeramkan memanggil dari belakangnya. Xia Feng berbalik dan melihat Qin Xiang. Lipstiknya cerah, perona matanya tebal, dan pakaian femininnya mencolok dan unik. Melihat Qin Xiang, kepalanya tiba-tiba terdengar. Oh, aku sedang bebas, jadi aku datang untuk memeriksa gudang untuk potensi bahaya keselamatan. Qin Xiang bergoyang saat mendekati Xia Feng. Apakah kasus Shen Tutianyin telah selesai? Xia Feng mengangguk. Sudah selesai. Para pembunuh telah ditangkap, begitu pula dalangnya. Seharusnya semuanya baik-baik saja, kan? Kalau begitu sudah selesai, kata Qin Xiang. Tapi kau harus berhati-hati dengan keluarga Gu. Gu Kewu bukan orang yang mudah ditipu. Xia Feng menepuk bahunya. Aku akan berhati-hati, terima kasih. Setelah jeda, ia menambahkan, ngomong-ngomong, aku perlu memeriksa bengkel. Kalau kau ingin sibuk, aku pergi dulu. Kau sudah bekerja keras. Silakan. Kunjungi aku di kantorku kalau kau ada waktu, kata Qin Xiang sambil tersenyum. Xia Feng berlalu pergi. Lei, suara Qin Xiang tiba-tiba bergema dari belakang. Kau menjatuhkan sesuatu. Apa? Xia Feng menoleh, hanya untuk melihat sekotak dures di tangan Qin Xiang. Ia merasa seperti tersambar petir, ketakutan. Qin Xiang berjalan mendekat, membuka saku Xia Feng, dan memasukkan kotak dures itu ke sakunya. Lalu, sambil tersenyum, ia berkata, apakah ini untuk Nona Liang? Xia Feng tertawa canggung. Sudah kuduga, kata Qin Xiang dengan menawan. Kabari saja kalau sudah selesai, nanti kukirimkan kembali. Dengan keahlianmu, kau masih mau mencuri kondom dariku? Hehe, apa kau lupa apa yang kulakukan? Gudang ini sedang diawasi. Xia Feng? Serius? Datanglah ke kantorku kalau kau punya waktu, dan aku akan mengajarimu cara mencuri, kata Qin Xiang. Satu keahlian lagi akan mempermudah segalanya. Xia Feng ragu-ragu. Aku akan datang dan belajar darimu besok, tapi jangan bilang siapa-siapa kalau aku datang ke sini, untuk mencuri kondom. Qin Xiang terkikik, jangan khawatir. Meninggalkan gudang supermarket, Xia Feng menuju studionya, merenungkan saran Qin Xiang. Belajar mencuri? Bukan tanpa manfaat. Lagi pula, aku punya identitas lain, dan metode Qin Xiang bisa sangat berguna bagiku dalam peran itu. Yah, kalau dia mau mengajariku, aku tak masalah. Identitas lainnya adalah konsultan untuk Biro 101. Long Bin mungkin akan muncul di hadapannya suatu hari nanti, meminta bantuannya dalam sebuah misi, dan mungkin teknik mencuri Qin Xiang akan digunakan. Dari perspektif itu, mempelajari teknik mencuri akan bermanfaat. Tuan Xia, Yin Hao mendekat dari arah gedung kantor dan menyapa Xia Feng dari kejauhan. Ia sedang memegang setumpuk besar dokumen. Xia Feng berhenti sejenak. Yin Hao, ada apa? Yin Hao menghampiri Xia Feng. Bapak Xia, Departemen Litbang kami baru-baru ini menyelesaikan beberapa proyek. Kami sudah membahasnya dengan Ibu Liang, dan beliau menyukainya,
Tetapi beliau mengatakan hal-hal seperti ini membutuhkan keputusan akhir Anda. Lihatlah, berikut beberapa proyek yang telah kami selesaikan. Xia Feng sendiri yang memutuskan produk baru apa yang akan diproduksi perusahaan. Xia Feng mengambil dokumen yang diberikan Yin Hao dan mulai memeriksanya. Staf Litbang telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini, menghasilkan 5 proposal, masing-masing sangat kreatif. Yin Hao berkata, Bapak Xia, proposal-proposal ini didasarkan pada filosofi pengembangan perusahaan yang Anda sampaikan sebelumnya. Semuanya adalah produk-produk kecil dan praktis yang menarik bagi masyarakat umum. Wajah Xia Feng dipenuhi dengan rasa setuju. Wah, alat kebugaran lipat ini keren sekali. Banyak orang gemuk akhir-akhir ini, dan desainmu bisa dilipat dan dibawa dengan satu tangan, cocok untuk mereka yang sering bekerja di kantor. Yang lainnya belum cocok untuk saat ini, jadi mari kita selesaikan yang ini. Setelah kamu menyempurnakan gambarnya, kamu bisa mengirimkannya ke bengkel dan meminta mereka mencoba membuatnya. Oke. Xia Feng telah memilih salah satu dari 5 proposal, dan Yin Hao sangat senang. Tunggu, Xia Feng memanggil Yin Hao lagi. Yin Hao menatap Xia Feng. Tuan Xia, ada yang lain? Xia Feng berpikir sejenak, lalu akhirnya memutuskan. Saya punya ide bagus. Departemen Litbang Anda harus mencobanya. Ide apa? Yin Hao tertarik. Xia Feng benar-benar idola bagi para lulusan politeknik ini. Ide dan intuisinya sungguh luar biasa. Xia Feng berkata, ide saya adalah skateboard otomatis. Tidak ada yang seperti itu di pasaran. Jika kita bisa membuatnya, kita akan memiliki patennya dan menjadi satu-satunya yang menjualnya. Jika kita melakukannya dengan baik, pasti akan laris. Skateboard otomatis? Skateboard otomatis. Yin Hao seolah membayangkan tampilan dan fungsi produk tersebut, dan ia tak kuasa menahan senyum gembira. Kenapa aku tidak terpikir? Benar-benar tidak ada yang seperti itu di pasaran. Ini produk baru. Setelah kita membuatnya, pasti akan populer di kalangan anak muda. Xia Feng tersenyum, katakan saja pada Hanbo tentang ini. Jangan beritahu siapapun untuk saat ini. Aku serahkan ini padamu dan Hanbo. Jika kau mengalami kesulitan, jangan ragu untuk datang kepadaku. Aku akan bekerja sama denganmu untuk menyelesaikan desainnya. Tuan Xia, dengan keterlibatanmu, itu pasti tidak masalah. Aku akan pergi menemui Hanbo sekarang. Yin Hao tak sabar untuk membahas desainnya dengan Hanbo. Silakan, Xia Feng gembira. Itu adalah sebuah pemikiran yang tiba-tiba, yang entah kenapa muncul di benaknya saat Yin Hao menunjukkan desainnya. Namun, ide itu bukanlah inspirasi, melainkan sebuah pinjaman. Ide itu didasarkan pada ide papan selancar otomatis Yuedong Sports. Alasan keputusannya yang cepat adalah keinginan untuk membalas dendam. Gu Kewen telah menggunakan cara curang untuk merebut hak paten Liu Ying. Setelah Gu Kewen mengambil alih Yuedong Sports, papan selancar otomatis Yuedong Sports menjadi sangat populer di pasar internasional, meraup banyak keuntungan. Liu Ying, yang seharusnya menikmati kesuksesan ini, terpaksa melarikan diri ke Australia, tinggal sendirian dengan anaknya di negeri asing. Selama waktu ini, Xia Feng tetap berhubungan dengan Liu Ying. Sementara mereka hanya mengobrol tentang masalah keluarga dan anak-anak mereka, ia selalu dapat merasakan kesedihan dan ketidakadilan yang dirasakannya, ingin melakukan sesuatu. Sebelumnya, Xia Feng tidak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk Liu Ying, karena kemampuannya terbatas. Namun kini, dengan perusahaannya sendiri, Thunder Horse Manufacturing, dan posisinya sebagai konsultan di Biro 101, ia memiliki wewenang untuk menuntut keadilan bagi Liu Ying. Terlebih lagi, Gu Kewu dan Gu Kewen berselisih dengannya, berdiri di pihak yang berseberangan. Sekalipun ia tidak bertindak, mereka tidak akan menyerah. Jadi, mengapa tidak mengambil inisiatif dan menyerangnya? Papan selancar otomatis yang diproduksi oleh Yuedong Sports, yang dikendalikan oleh Gu Kewen, dirancang untuk digunakan di laut dan danau, tetapi ia ingin merancang dan memproduksi produk serupa untuk pasar darat. Mata kirinya berisi gambar desain lengkap, spesifikasi aksesori, dan detail lainnya untuk papan selancar otomatis tersebut. Nyatanya, ia hanya perlu melengkapinya dengan 4 roda dan mengajukan paten. Ia meminta Yin Hao dan Hanbo untuk berpartisipasi, bukan untuk berbagi pekerjaan desain, melainkan untuk tujuan pelatihan. Ia yakin akan menyelesaikan 90% desain papan luncur otomatis ini sendirian. Meremukan mobilku? Dan kau menginginkan paha belakangku? Apa kau memanfaatkanku? Cibir Xia Feng. Kita lihat saja nanti. Semua yang kau lakukan ada harganya. Memasuki studio, Xia Feng berubah menjadi mesin humanoid. Kali ini, selain membuat satu set sarung tinju mekanik untuk Liang Xiao, ia juga meniru desain papan selancar otomatis Yuedong Sports dan, dengan sedikit modifikasi, menciptakan skateboard otomatisnya sendiri. Seminggu kemudian, Xia Feng keluar dari studionya, menggenggam sebuah kotak kardus besar. Kotak itu disegel dengan selotip, mencegah siapapun melihat isinya. Tuan Xia, apa yang Anda pegang?
Apakah Anda butuh bantuan? Tanya Liu Suebing, direktur bengkel, yang baru saja keluar dari gedung kantor. Xia Feng berkata, tidak masalah. Silakan kerjakan sendiri. Saya akan mengerjakannya sendiri. Baiklah, saya akan pergi ke bengkel. Liu Suebing berjalan menuju toko, lalu berhenti setelah beberapa langkah. Bos Xia, belum ada pesanan untuk peralatan kebugaran yang dirancang oleh Hin Hao dan timnya. Haruskah kita terus membuatnya? Tidak, kita akan menunggu sampai ada penjualan dan pesanan, kata Xia Feng. Oke, kalau begitu kita buat yang lain. Liu Suebing lalu berjalan kembali ke bengkel. Xia Feng tersenyum. Dengan isi kotak kardus itu, kenapa ia harus repot-repot memikirkan peralatan kebugaran? Ia punya firasat isinya akan laris manis begitu dirilis. Xia Feng membawa kotak kardus itu ke kantornya dan Liang Xiao. Liang Xiao berjongkok di lantai, menyemprot sarung tinju mekaniknya dengan pistol cat. Ia menggunakan cat merah, dan kedua sarung tinju mekanik itu dicat merah menyala. Xia Feng tak kuasa menahan tawa. Xiao, kenapa kau semprot dengan cat merah? Liang Xiao menatap Xia Feng dan tersenyum. Kelihatannya bagus. Lihat, sekarang jauh lebih bagus. Xia Feng dengan saksama memeriksa sarung tinju mekanik yang ia tempelkan di koran, mengangguk, dan berkomentar, memang lebih bagus daripada yang perak asli. Kau juga bilang bagus? Sepertinya selera estetika kita sama. Haha. Liang Xiao tersenyum senang. Ya, jadi aku juga semprot dengan cat merah. Hah? Xia Feng tercengang. Ia bilang sarung tinju mekanik bercat merah milik Liang Xiao memang bagus, tapi itu hanya cara untuk menyenangkannya. Ia tak menyangka Liang Xiao akan menyemprot sarung tinjunya juga. Ada di bawah mejamu. Coba lihat. Kau pasti suka, kata Liang Xiao. Xia Feng buru-buru meletakkan kotak kardus itu dan berlari ke mejanya untuk melihatnya. Sarung tinju mekaniknya tergeletak di lantai di bawah meja, juga dilapisi koran. Ada noda hitam besar di koran itu. Liang Xiao telah menyemprot sarung tinju mekaniknya ke benda hitam. Wanita boros ini. Xia Feng menatap sarung tinju mekaniknya dan tersenyum getir. Ia ingin memarahi Liang Xiao, tapi ia tak sanggup melakukannya. Minggu ini, ia dan Liang Xiao sedang jatuh cinta dan rukun. Stok kondom dari gudang supermarket menipis dengan cepat. Dengan cinta yang begitu membara, ia tak sanggup mengatakan apapun padanya meskipun ia sangat mencintainya. Selesai. Liang Xiao meletakkan pistol semprotnya dan berjalan ke arah Xia Feng sambil tersenyum. Bagaimana? Xia Feng tersenyum getir. Syukurlah kau tidak menyemprot sarung tangan mekanikku dengan warna hijau. Bibir Liang Xiao sedikit melengkung. Kelihatannya bagus, kan? Merah dan hitam memang bagus. Hitam punya kelebihan tambahan, jadi lebih sulit dikenali di malam hari. Kata-kata Xia Feng memang tidak jujur, tapi siapa suruh dia tertipu oleh tipuan Liang Xiao? Kau baik sekali. Liang Xiao memeluk Xia Feng dari belakang, lalu berbisik di telinganya. Sayang, aku akan memberimu camilan malam ini. Mendengar kata camilan, kaki Xia Feng langsung lemas. Setelah mengomel sejenak, Liang Xiao melepaskan Xia Feng dan bertanya dengan penasaran, apa isi kotak itu? Xia Feng berkata, itu produk yang kuceritakan. Aku sudah membuatnya. Skateboard otomatis? Xia Feng mengangguk. Coba lihat. Dia tidak menyuruh bengkel membuat produk sepenting itu. Ia mengerjakannya sendiri, menghabiskan beberapa hari untuk menyelesaikannya. Kini, saatnya mengujinya. Liang Xiao menggunakan pemotong kertas untuk memotong selotip yang menutupi karton, membukanya, dan dengan bersemangat mengeluarkan isinya. Skateboard itu tampak lebih gemuk, jauh lebih tebal daripada skateboard pada umumnya, berkat baterai dan sistem penggeraknya. Selain tebal, rodanya juga lebih besar daripada skateboard pada umumnya, tetapi terlihat lebih kokoh dan fleksibel. Namun, fitur yang paling unik adalah pencahayaan ambien di sepanjang tepi skateboard. Bahkan sebelum dinyalakan, orang sudah bisa membayangkan penampilannya yang penuh gaya dan memukau. Indah. Liang Xiao meletakkan skateboard otomatis itu di tanah dan berdiri di atasnya. Namun, skateboard itu tidak bergerak, dan ia tidak melihat tombol apapun. Penasaran, bagaimana cara menyalakannya? Xia Feng berkata, cukup geser sekali, dan akan menyala. Tapi hati-hati jangan sampai jatuh. Aku ahli dalam hal ini waktu kecil. Liang Xiao menginjaknya dan meluncur perlahan ke depan. Skateboard otomatis itu segera beralih ke mode otomatis, membawanya maju. Lampu sekitar di sekitar skateboard juga otomatis menyala, dan rangkaian lampu LED biru berkilauan bagaikan pita lampu yang berterbangan, menyilaukan. Liang Xiao meluncur di sekitar ruang kantor beberapa kali, merasa tidak puas. Bisakah kau lebih cepat? Kata Xia Feng. Kecepatan awalnya hanya 10 yard per jam. Jika kau menggunakan kakimu untuk meningkatkannya, skateboard itu bisa melaju lebih cepat lagi. Tapi hati-hati, di sini sempit. Liang Xiao mengabaikan peringatan Xia Feng. Ia mendorong dengan satu kaki, memberi dorongan pada skateboard, dan skateboard itu langsung melesat.
Ia meluncur 2 kali, lalu tiba-tiba menginjak bagian belakang skateboard, membuatnya melayang bersamanya. Skateboard itu terguling di udara, dan ia mendarat di atasnya lagi, dengan sempurna. Xia Feng tersenyum, merasa kekhawatirannya tidak perlu. Liang Xiao adalah keturunan Yin Wing Chun, seorang pemain skateboard yang handal, belum lagi ia sendiri juga seorang pemain skateboard handal semasa kecil. Liang Xiao berhenti sejenak dan berkata dengan penuh semangat, meskipun lebih tebal dari skateboard biasa, bobotnya tidak jauh lebih berat, dan tidak memengaruhi manuver saat bermain skateboard. Saking stylish dan cantiknya, pasti laris manis. Ayo kita ajukan paten sekarang. Saya punya firasat ini akan benar-benar mendorong Thunder Horse Manufacturing Company kita menuju kesuksesan. Thunder Horse Manufacturing dulunya adalah perusahaan pemrosesan suku cadang, dan meskipun mereka punya banyak pesanan, pendapatan mereka diperoleh dengan susah payah, tidak seberapa. Terlepas dari penghasilan Xia Feng yang kecil di Shenzhou Industrial Group, profitabilitas Thunder Horse Manufacturing sebenarnya cukup pas-pasan. Ambisi Thunder Horse Manufacturing untuk berkembang sungguh tidak realistis. Alasan utamanya adalah Thunder Horse Manufacturing tidak memiliki produk unggulan sendiri. Sekarang dengan skateboard otomatis ini, Thunder Horse Manufacturing pasti punya peluang untuk melejit. Saya akan ajukan paten, dan Anda atur pengadaan baterai dari BYD. Mereka punya teknologi baterai yang sangat baik, kata Xia Feng. Baiklah, saya akan segera pergi. Kita membutuhkan kualitas terbaik. Kita juga perlu berekspansi ke pasar internasional, dan kualitas itu penting, kata Liang Xiao, lalu pergi. Setelah Liang Xiao pergi, Xia Feng menelepon Long Bing. Sedang apa? Menjawab teleponmu, kata Long Bing. Ada apa? Gaya bicaranya tetap sama. Xia Feng tersenyum kecut. Baiklah, saya akan langsung ke intinya. Saya punya produk yang bagus, dan saya ingin Anda membantu saya mengajukan paten. Kirimkan saja informasinya, kata Long Bing. Saya akan mengirimkannya nanti, terima kasih. Xia Feng menghela napas lega. Dengan kesediaannya untuk membantu, masalah itu selesai. Long Bing berkata, tidak perlu berterima kasih. Saya juga butuh bantuanmu. Xia Feng tersenyum dan berkata, jangan sungkan. Katakan saja apa yang Anda inginkan. Long Bing terdiam sejenak sebelum berkata, bantu saya memodifikasi senapan runduk. Senapan runduk buatan dalam negeri terlalu tidak akurat. Memodifikasi senapan runduk? Xia Feng terkejut. Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya. Apa tidak apa-apa? Long Bing berkata dengan tenang, kalau kau tidak bisa, ya tidak ada yang bisa. Aku akan meminjam 2 senapan runduk asing dari perusahaan lain. Kau tinggal merakit dan memodifikasinya. Setidaknya, buatlah sebaik senapan asing, dan idealnya, lebih baik. Baiklah, akan kucoba. Xia Feng setuju dengan enggan. Ia lalu bertanya dengan santai, kau atau orang lain? Tentu saja aku. Aku akan meminta ke Jie mengirimkan apa yang kau butuhkan. Biarkan saluranku tetap aktif, dia akan menghubungimu. Itu saja. Aku tutup teleponnya. Long Bing menutup telepon. Pantas saja Long Bing setuju membantu tanpa bertanya. Ternyata ada yang ingin ia tanyakan. Dingaling, dingaling. Secepat itu, Xia Feng mengira itu ke Jie, tetapi setelah melirik sekilas, ia menyadari itu wali kota Hu Hou. Ia menggeser tombol jawab. Halo, wali kota Hu? Ini Xia Feng. Halo, jawab Hu Hou sopan. Ada yang bisa wali kota Hu bantu saya? Anda ada waktu luang? Ya. Kalau begitu, silakan datang ke kantor saya. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda, tapi tidak praktis lewat telepon, kata Hu Hou. Xia Feng berkata, baiklah, saya akan segera ke sana. Wali kota menelepon untuk membuat janji temu, dan Xia Feng harus pergi, sesibuk apapun dia. Xia Feng menjelaskan situasinya kepada Liang Xiao, lalu pergi ke kantor pemerintah kota. Sesampainya di kantor Hu Hou, ia melihat beberapa orang sudah ada di sana. Ia terkejut ketika bertemu dengan Zhang Shen, sahabatnya. Melihat Xia Feng masuk, Zhang Shen tersenyum dan mempersilakannya masuk sambil menjabat tangannya. Ia berkata dengan ramah, saudaraku, saya baru saja membicarakan Anda dengan wali kota Hu, dan beliau sangat memuji Anda. Xia Feng balas tersenyum, saudara Shen, jangan menertawakan saya. Siapapun yang berani menertawakan Anda, berarti menertawakan saya, dan saya tidak akan membiarkannya pergi, kata Zhang Shen dengan nada tegas. Hu Hou menyela sapaan mereka. Zhang Shen, kalian bisa bertemu lagi nanti. Saya ingin bicara sebentar dengan Xia Feng. Zhang Shen berkata, baiklah, mari kita ke ruang rapat dan menunggu Anda. Setelah Zhang Shen dan beberapa orang di kantor pergi, Hu Hou berkata, Xia Feng, bagaimana pendapatmu tentang hal yang saya minta untuk Anda pertimbangkan terakhir kali? Wali kota Hu sedang membicarakan tentang daftar itu. Xia Feng berkata, saya sudah memikirkannya, tetapi saya belum punya ide untuk listing untuk saat ini. Kenapa? Xia Feng berkata,
Listing tidak lebih dari sekadar pendanaan, menyelesaikan masalah perputaran modal, dan masalah pengembangan. Perusahaan saya kecil, dan tidak ada masalah dengan perputaran modal. Lagi pula, perusahaan saya tidak memiliki kekuatan untuk berekspansi untuk saat ini, dan tidak membutuhkan dana untuk berekspansi. Dalam situasi seperti ini, listing bukanlah ide yang bagus. Hu Hou tersenyum dan berkata, sepertinya Anda sudah memikirkannya dengan sangat matang. Baiklah, kita bicarakan listing nanti saja. Saya meminta Anda untuk datang ke sini kali ini. Sebenarnya, saya ingin Anda berpartisipasi dalam expo yang diadakan di kota Haizu kita. Expo? Xia Feng benar-benar tidak menyangka hal seperti itu. Hu Hou berkata, ya, ini adalah pameran pertama kota Haizu, terbuka untuk seluruh negeri. Kami belum mengumumkannya, tetapi banyak perusahaan telah mendengar dari saluran swasta dan mengirimkan informasi untuk mendaftar. Untuk kesempatan sebaik ini, saya tentu memprioritaskan bisnis lokal Haizu. Ngomong-ngomong, apakah perusahaan Anda memiliki produk yang menarik? Jika ya, Anda harus berpartisipasi. Ini kesempatan bagus untuk mempromosikan produk dan budaya perusahaan Anda. Xia Feng tersenyum. Tentu saja. Ngomong-ngomong, kapan? Seminggu lagi. Xia Feng menghitung waktunya, yang bertepatan dengan kepulangannya dari konferensi seni bela diri bersama Liang Zhengchun, agar tidak terlambat. Ia menambahkan, baiklah, perusahaan kami akan berpartisipasi, dan kami tidak akan mengecewakan wali kota Hu. Hu Hou tersenyum. Haha, sepertinya Anda percaya diri. Ayo kita ke ruang konferensi. Saya akan membahas detailnya di sana. Ruang konferensi dipenuhi lebih banyak orang. Saat masuk, Xia Feng melihat Shen Tutianyin dan, orang yang paling tidak ingin ia temui, Gu Kewen. Shen Tutianyin dan Gu Kewen juga melihat Xia Feng, dan reaksi mereka sangat berbeda. Tatapan Gu Kewen dipenuhi kebencian dan penghinaan, sementara Shen Tutianyin berdiri dan melambaikan tangan kepada Xia Feng. Kemarilah, duduklah, cepatlah. Shen Tutianyin berbicara dengan hangat, senyum cerah tersungging di wajahnya. Xia Feng balas tersenyum dan berjalan ke arahnya. Entah kenapa, ia merasa familiar ketika melihat Shen Tutianyin, dan ingin mengobrol dengannya dan mengenal Shen Turen lebih jauh. Bukankah itu Xia Feng? Bisik seorang pengusaha. Beberapa hari yang lalu, media memberitakan dengan gencar bahwa dia adalah pacar Shen Tutianyin. Benarkah itu? Seharusnya begitu. Lihat, bukankah Shen Tutianyin sedang menyapanya? Senyum Shen Tutianyin begitu hangat. Kapan kita pernah melihatnya tersenyum sebelumnya? Komentar pengusaha lain. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin seorang yang tak dikenal seperti Ratu Eswan Siang Group bisa berhubungan dengannya? Seorang pemuda, yang diduga sebagai ketua muda sebuah perusahaan, merasa gelisah. Mungkin dia sekuat itu? Kalau Ratu S Group Wanxia menyukainya, tak ada yang bisa dilakukan, kata yang lain. Anak ini sangat beruntung bisa mendapatkan simpati Shen Tutianyin. Dia praktis menikah dengan keluarga kaya. Bahkan ada yang mengatakan demikian. Mengatakan, bisnis, 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 bisnis pengembalian dana. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan menghadapinya dengan tenang. Xia Feng pura-pura tidak mendengar komentar-komentar kasar itu. Ia berjalan menghampiri Shen Tutianyin, yang langsung menarikkan kursi untuknya dan mempersilakannya duduk. Apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini? Tanya Shen Tutianyin, sedikit kesal. Kau bahkan tidak meneleponku. Xia Feng sebenarnya ingin meneleponnya, tetapi ia selalu khawatir Liang Xiao akan cemburu, jadi ia menahan diri. Ia sudah menduga Shen Tutianyin akan menanyakan hal ini, tetapi ia tidak punya jawaban yang tepat. Ia hanya tersenyum dan berkata, saya sedang mengerjakan produk baru. Saya ingin meneleponmu, tapi, Nona Liang sangat ketat, ya? Tanya Shen Tutianyin. Xia Feng tersenyum canggung dan mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, apa paman baik-baik saja? Shen Tutianyin sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia baik-baik saja. Dia sudah bisa makan sedikit bubur beberapa hari terakhir ini. Namun, dia masih sangat lemah. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur atau berbicara. Berapa lama dia terjaga setiap hari? Cukup lama. Kadang 5 jam, kadang lebih, sampai 7 atau 8 jam. Shen Tutianyin tersenyum mendengarnya. Aku sudah memutarkan film-film favoritnya beberapa hari terakhir ini, dan dia sedang bersemangat. Bagus. Jangan khawatir. Santai saja. Dia butuh waktu untuk pulih. Xia Feng merasa lega. Temui dia. Dia pasti ingin bertemu denganmu, kata Shen Tutianyin. Xia Feng menambahkan, sayangnya akan butuh waktu. Aku harus menemani guru ke Gunung Emei untuk konferensi seni bela diri. Shen Tutianyin mendesah kecewa dan tidak berkata apa-apa lagi. Xia Feng juga merasa hubungannya dengan Shen Tutianyin agak canggung, dan dia merasa sedikit kehilangan atau sedih. Namun, dia tidak sanggup menjalin hubungan dengan Liang Xiao.
sebuah hubungan cinta, sambil juga mempermainkan Shen Tutianyin. Dia bukan tipe orang yang suka melakukan hal seperti itu, dan Liang Xiao serta Shen Tutianyin tidak cukup hebat untuk menerima keberadaan satu sama lain. Emosi manusia adalah hal yang paling rumit dan tak terpecahkan di dunia. Hu Hou memberikan beberapa sambutan pembuka, lalu langsung ke intinya. Ia menjelaskan persyaratan pendaftaran pameran, cara mendapatkan stan, dan sebagainya. Akhirnya, ia menyebutkan nama Gu Kewen dan mengundangnya ke atas panggung. Ada banyak perusahaan di kota Haizu, tetapi mungkin belum banyak yang berhasil membuka pasar internasional dan membangun kehadiran yang signifikan. Yuedong Sports adalah contoh utamanya, ujar Hu Hou. Papan selancar otomatis Yuedong Sports sangat populer di pasar Eropa dan Amerika, membawa nama baik tidak hanya bagi kota Haizu tetapi juga bagi produk buatan Tiongkok. Sekarang, saya ingin mengundang Ibu Gu Kewen, Ketua Yuedong Sports, untuk berbicara. Para pengusaha kita harus belajar dari pengalamannya. Tepuk tangan meriah di ruang konferensi. Hanya Xia Feng dan Shen Tutianyin yang tetap diam. Gu Kewen berbicara dengan fasih ke mikrofon. Izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Dalam ekonomi global saat ini, kita para pengusaha tidak bisa hanya berfokus pada pasar domestik. Kita harus mengembangkan produk yang sesuai untuk pasar internasional. Kita memiliki keunggulan sumber daya manusia, dan selama kita memiliki produk yang tepat, kita pasti akan berhasil. Kesuksesan Yuedong Sports berawal dari alasan inilah. Kita hanya mengembangkan produk yang sesuai untuk pasar Eropa dan Amerika. Beberapa direktur muda dari perusahaan yang ramah kepada Gu Kewen dengan antusias mengikuti pidatonya. Bertepuk tangan di setiap kesempatan, memberinya muka dan meningkatkan suasana di ruang konferensi. Gu Kewen tidak kekurangan pelamar. Namun, Shen Tutianyin kehilangan minat untuk mendengarkan. Ia menyenggol paha Xia Feng dengan punggung tangannya. Xia Feng merendahkan suaranya. Ada apa? Shen Tutianyin berbisik. Aku tahu dari mana dia mendapatkan nama Yuedong Sports-nya. Dia cukup berbakat, bahkan sebagai perampok, dan dia sangat tenang. Wali kota Hu benar-benar bodoh. Mengapa dia membiarkannya berbicara di acara seperti itu? Kepura-puraannya membuatku muak. Xia Feng teringat Liu Ying dan mendesah, tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Keadilan harus ditegakkan. Dia telah melakukan begitu banyak kejahatan, dan cepat atau lambat, dia akan mendapatkan balasannya. Saat itu, seorang anggota staf membawa papan selancar otomatis dan meletakkannya di atas meja di depan Gu Kewen. Gu Kewen berkata sambil tersenyum, kali ini, Yuedong Sports kami akan mewakili perusahaan-perusahaan kota Haizu untuk memamerkan papan selancar otomatis kami di pameran. Papan selancar ini sudah cukup populer di pasar luar negeri, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya di Tiongkok. Terima kasih, Wali Kota Hu, karena telah memberi kami kesempatan untuk memamerkan produk ini di pasar domestik. Kami juga yakin dapat membuka pasar domestik. Wali Kota Hu, tolong siapkan stan yang mencolok, ya? Tentu saja. Seseorang menimpali, Wali Kota Hu, Anda harus memberikan stan terbaik kepada Nona Gu. Hu Hou tersenyum dan berkata, tentu saja saya akan memberikannya kepada Anda. Nona Gu, jangan khawatir. Stan terbaik tentu saja harus disediakan untuk produk yang paling mewakili ide-ide inovatif kota Haizu kita. Terima kasih, Wali Kota Hu. Gu Kewen tersenyum gembira. Tatapannya juga beralih ke Xia Feng. Lalu ia berkata, ngomong-ngomong, Wali Kota Hu, sebuah perusahaan yang membantu orang lain memproses komponen juga ingin berpartisipasi dalam pameran ini? Apakah mereka ingin memamerkan komponen yang mereka proses untuk orang lain? Atau sekrup atau semacamnya? Meskipun ia tidak menyebut nama siapapun, banyak orang tahu bahwa ia sedang membicarakan Xia Feng. Mengenai gosip seputar Xia Feng dan Shen Tutianyin, media telah mengungkap semua latar belakangnya. Pendidikan SMA-nya, pekerjaannya sebagai buruh bangunan, dan sebagainya, semuanya sudah diketahui publik. Sekarang, di kota Haizu, siapa yang tidak mengenal Xia Feng? Namun, reputasinya buruk. Beberapa orang yang iri hati membuatnya menjadi bahan tertawaan. Gu Kewen, Shen Tutianyin melompat berdiri. Namun, Xia Feng meraih tangannya dan menariknya kembali ke tempat duduknya. Gu Kewen, tanpa gentar, menjawab dengan sarkastis, Saudari Tianyin, aku tidak menyebut nama siapapun. Apakah kau yakin aku sedang membicarakan mereka? Sebagai seorang wanita, aku harus memperingatkanmu beberapa pria hanya tertarik pada uangmu. Mereka akan melakukan apa saja untuk itu. Dulu, dia bahkan melakukan pekerjaan kotor di lokasi konstruksi hanya untuk bertahan hidup. Apalagi yang tidak akan dia lakukan? Tawa sporadis memenuhi ruang konferensi. Semuanya dari orang-orang dekat Gu Kewen. Shen Tutianyin hampir meledak, tetapi Xia Feng menahannya. Kali ini, dia berdiri. Gu Kewen, kau membicarakanku atau tidak, aku tidak peduli. Bahkan jika kau mengatakan 10.000 hal kepadaku, apa aku akan jatuh? Kau bahkan tidak akan melukai sehelai rambut pun di kepalaku. Sungguh tidak tahu malu. Gu Kewen mendengus. Wali Kota Hu, saya tidak keberatan jika perusahaan lain ikut serta,
Tapi kenapa Anda mengikut sertakan Leima Manufacturing? Itu kan cuma bengkel kecil yang mengolah sekrup. Kalau Leima Manufacturing, kami di Wedong Sports tidak akan ikut. Hanya Gu Kewen yang berani menantang Hu Hou secara langsung. Nona Gu, apa yang Anda lakukan? Wajah Hu Hou sedikit malu. Ia mengakui bahwa keluarga Gu memang berkuasa dan ia tidak ingin memprovokasi mereka. Tapi Gu Kewen pasti merasa tidak nyaman menghinanya di depan begitu banyak pengusaha. Gu Kewen berkata, Wali Kota Hu, saya melakukan ini demi reputasi bisnis Haizu kita. Kenapa perusahaan kecil yang bahkan tidak bisa memproduksi produk yang layak pun ikut serta dalam pameran seperti ini? Bukankah itu mencoreng reputasi bisnis Haizu kita? Kalau mereka cuma pasang beberapa sekrup di stand. Haha, begitu media memberitakannya, orang-orang dari tempat lain akan menganggap kota Haizu kita miskin dan terbelakang. Wajah Hu Hou muram. Ia mengundang Xia Feng, dan ia selalu optimistis padanya. Tentu saja, ia ingin Xia Feng berpartisipasi dalam pameran tersebut. Namun, kata-kata Gu Kewen yang terdengar masuk akal justru membuatnya merasa canggung. Xia Feng tertawa. Gu Kewen, kau pencuri. Beraninya kau bicara seperti itu kepada wali kota Hu? Apa kau benar-benar berpikir keluarga Gu Mu adalah keluarga terhebat di dunia? Apa katamu? Gu Kewen menunjuk hidung Xia Feng. Siapa yang kau sebut pencuri? Xia Feng mengabaikan ancaman Gu Kewen. Ia berteriak. Saya yakin banyak dari kalian di sini tahu bahwa Yuedong Sports dimiliki oleh Nona Liu Ying. Gu Kewen ini mengancamnya dengan putranya, memaksanya untuk menjual Yuedong Sports kepadanya. Papan selancar otomatis yang kau lihat ini juga dikembangkan oleh suami Liu Ying, tetapi sekarang menjadi milik Gu Kewen. Katakan padaku, apalagi ini selain perampokan? Ruang konferensi tiba-tiba hening, dan suasana berubah. Sebenarnya, banyak orang yang hadir tahu tentang Yuedong Sports dan papan selancar otomatis itu, tetapi tidak ada yang berani bersuara. Xia Feng tidak peduli, ia bertekad untuk mengusik sarang tawon keluarga Gu ini. Wajah Gu Kewen pucat pasi karena marah, dan matanya tampak ingin meminum darah Xia Feng dan memakan daging Xia Feng. Hu Hou tertawa. Ada apa? Jika ada konflik, pergilah dan selesaikan. Ini ruang konferensi pemerintah. Gu Kewen mendengus. Wali Kota Hu, singkatnya, pilihannya hanya dia atau aku. Jika Anda bersikeras agar dia berpartisipasi dalam pameran, maka Yuedong Sports akan mundur. Perusahaan keluarga Gu lainnya juga akan mundur. Shen Tu Tianyin berkata, Wali Kota Hu, tidak apa-apa jika perusahaan keluarga Gu mundur. Grup Wan Siang kita akan memenuhi stand. Kau? Gu Kewen terdiam karena marah. Shen Tu Tianyin dan Xia Feng jelas tidak selevel. Ia jelas tidak bisa menghadapi Shen Tu Tianyin seperti ia menghadapi Xia Feng. Hu Hou ragu-ragu. Xia Feng berkata, Wali Kota Hu, jangan khawatir. Saya punya produk yang sangat bagus untuk menggantikan stand Yuedong Sports. Saya jamin, produk itu tidak akan mengecewakan Anda. Anda yakin? Hu Hou menatap Xia Feng. Xia Feng tersenyum. Wali Kota Hu, kapan saya pernah gagal menepati janji? Hu Hou mengangguk, lalu menatap Gu Kewen. Anda tidak ikut, kan? Kalau begitu jangan pergi. Gu Kewen membeku. Dengan bantuan Long Bing, patennya disetujui di hari yang sama. Tak hanya cepat, stafnya pun demikian. Tepat saat Xia Feng, Liang Xiao, dan Liang Zhengchun sedang menyelesaikan makan malam mereka, Kejie mengetuk pintu keluarga Liang. Permisi, Anda siapa? Liang Xiao tidak mengenali Kejie. Melihatnya membawa kotak plastik panjang, ia pun merasa sedikit waspada. Kejie mengintip ke dalam. Xia Feng melihatnya dan berkata, Xiao, biarkan dia masuk. Namanya Kejie, dan dia kesini untuk menemuiku. Masuklah, kata Xia Feng. Wajah Liang Xiao berseri-seri, dan ia mempersilakannya masuk. Kejie tetap diam, tanpa ekspresi. Ia masuk dan meletakkan kotak plastik panjang itu di kaki Xia Feng. Ia lalu berkata, semua yang kau butuhkan ada di sini. Hubungi saja dia setelah kau selesai. Dia akan datang mengambilnya. Xia Feng berkata, aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Liang Xiao berjalan ke sisi Xia Feng, dengan senyum di wajahnya. Tuan Ke, silakan duduk. Saya akan membuatkan Anda teh. Kejie berkata, tidak, terima kasih. Selamat tinggal. Liang Xiao. Kejie tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan pergi, menutup pintu di belakangnya. Liang Xiao tertegun sejenak sebelum berkata, siapa orang ini? Dia sangat aneh. Xia Feng berbisik, aku tidak memberitahumu sebelumnya, tapi sekarang aku memberitahumu. Dia bawahan Long Bing. Long Bing dan dia bekerja untuk pemerintah. Itu pekerjaan yang sangat istimewa. Pekerjaan apa? Xia Feng berpikir sejenak. Apa kau sudah menonton The Bourne Supremacy? Liang Xiao berkata, ya, aku suka film itu. Apa hubungannya? Xia Feng mendekatkan wajahnya ke telinganya. Pekerjaannya mirip dengan Sean. Kau mengerti?
Mulut Liang Xiao menganga. Kau tahu itu? Tapi jangan bilang. Xia Feng memperingatkan. Dia telah menandatangani dokumen kerahasiaan yang melarangnya membocorkan rahasia Biro 101 kepada siapapun. Namun, dia hanya mengisyaratkannya dengan metafora, yang tidak melanggar dokumen tersebut. Liang Xiao mengangguk. Aku tahu, ada beberapa hal yang tidak boleh kau katakan. Setelah jeda, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, kurasa mereka tidak akan mengizinkanmu memberitahu orang lain. Kau bisa merahasiakannya dariku, jadi kenapa harus memberitahuku? Xia Feng tersenyum. Kau wanitaku, bukan orang lain. Liang Xiao mengerang, meringkuk dalam pelukan Xia Feng dan mencium bibirnya. Xia Feng punya alasan tersendiri untuk memberi isyarat ini. Ia mau tidak mau harus bekerja untuk Biro 101 di masa depan. Liang Xiao adalah wanitanya, ditakdirkan untuk hidup bersamanya. Memberinya isyarat ini sejak dini akan membantunya mempersiapkan diri secara mental. Ambil contoh situasi saat ini. Ia yakin kotak plastik itu berisi senapan runduk dan komponen-komponennya. Jika Liang Xiao, yang sama sekali tidak menyadarinya, tiba-tiba menemukannya sedang memainkan salah satunya. Bukankah ia akan terkejut? Hati Liang Xiao dipenuhi kebahagiaan, tetapi ia tak berani melanjutkan ciumannya. Ayahnya, Liang Zhengchun, juga ada di rumah, dan ia bisa saja keluar dari ruang kerja kapan saja. Akan canggung jika ia melihatnya. Ia melepaskan Xia Feng dan mengalihkan perhatiannya ke kotak plastik. Apa isinya? Long Bing memintaku untuk memodifikasi senjata untuknya. Aku belum membongkarnya, tapi kurasa itu senjata, kata Xia Feng. Aku akan membukanya dan melihatnya. Liang Xiao mengikutinya, berjongkok untuk membuka kotak itu. Kotak itu terbuka, memperlihatkan sebuah senapan runduk baru, beserta bagian-bagiannya laras, popor, pelatuk, dan buku panduan. Wow, keren sekali. Liang Xiao, seorang seniman bela diri yang sangat tertarik pada senjata, dengan bersemangat mengeluarkan senapan runduk dari kotak plastik dan mulai memainkannya. Xia Feng mengambil buku panduan dan mulai membacanya. Buku itu sepenuhnya berbahasa Inggris, tetapi itu tidak menghalangi pemahamannya. Senapan runduk yang dikirim Long Bing adalah AS-50. Senapan runduk antimaterial dan jarak jauh yang dirancang oleh perusahaan AI ternama untuk pasukan khusus AS. Performanya termasuk yang tertinggi di dunia, dengan jangkauan efektif hingga 1.500 meter dan laju tembakan yang sangat tinggi, mampu menembakkan 5 peluru 12,7 mm hanya dalam 1,5 detik. Tiongkok saat ini belum mampu memproduksi senapan runduk seperti itu, dan kalaupun bisa menirunya, hanya bisa mereplikasi desainnya, dengan performa yang jauh berbeda. Saat ini, pasukan khusus Tiongkok telah berpartisipasi dalam kompetisi menggunakan senapan runduk impor, dan senapan runduk produksi dalam negeri sama sekali tidak bisa menang. Ini sungguh tragedi bagi sebuah negara besar. Setelah membaca manualnya dengan cepat, Xia Feng menghafal setiap diagram, parameter, dan prinsip. Pandangannya beralih ke tumpukan suku cadang senjata di dalam kotak plastik. Suku cadang itu jelas-jelas merupakan hasil pembongkaran dari satu atau lebih senapan runduk produksi dalam negeri, bahkan tanpa nomor seri. Xia Feng tersenyum masam, merasa sedikit frustrasi. Memberiku benda-benda ini, dan mengharapkanku membuat senapan runduk dengan performa yang bahkan lebih baik daripada AS-50, dia benar-benar tahu bagaimana mempersulitku. Namun, meskipun merasa gelisah, Xia Feng tetap percaya diri. Dia bahkan bisa membuat mesin perkakas cerdas milik Joseph, jadi membuat senapan runduk tidak akan lebih sulit lagi. Dengan sedikit riset dan praktik langsung, dia pasti bisa. Liang Xiao kembali mengutak-atik tumpukan suku cadang senjata yang berserakan, seolah mencoba merakit senjata lengkap, tetapi usahanya sia-sia. Xia Feng berkata, ayo kembali ke kamar. Tuan akan khawatir jika melihat benda ini tidak berfungsi dengan baik. Oke. Liang Xiao mengembalikan suku cadang itu ke dalam kotak plastik dan membawanya ke kamarnya. Xia Feng melirik ke ruang kerja yang masih terang, sedikit ragu. Liang Xiao tiba-tiba melompat keluar dan menyeretnya ke kamarnya. Xia Feng berkata dengan gugup, Tuan masih terjaga. Akan sangat memalukan jika dia menemukanku di kamarmu. Liang Xiao menjawab dengan acuh tak acuh, dia tahu segalanya dan sudah memperingatkan kita tentang keselamatan. Kenapa kau masih malu? Mulai hari ini, aku akan tinggal bersamamu secara terbuka dan jujur. Xia Feng merasakan kehangatan di hatinya. Baiklah, terserah kau saja. Aku mau mandi. Kau bisa bermain pistolnya sendiri sebentar. Lalu aku akan ikut bermain, kata Liang Xiao. Xia Feng terhibur dan berkata, pistol jenis apa yang ingin kau mainkan? Pistol besar, kata Liang Xiao. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan wajahnya yang cantik memerah. Ia meninju Xia Feng. Kau jahat sekali. Aku bilang pistol besar di dalam kotak. Kau pikir itu pistol besarmu? Memalukan. Aku mau mandi. Jangan mengintip. Ia mengatakan ini, tetapi ia sama sekali mengabaikan Xia Feng. Ia menanggalkan pakaiannya di hadapannya dan berjalan ke kamar mandi tanpa busana. Ia jelas melihat Xia Feng menatapnya,
Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia wanita yang begitu ceria dan cantik. Xia Feng memperhatikannya menghilang ke kamar mandi sebelum mengalihkan pandangannya. Ia mengumpulkan pikirannya yang tercerai-berai, lalu mengambil senapan runduk AS-50 untuk memeriksanya. Ia tidak hanya memeriksa bagian luar senapan, tetapi juga struktur dalamnya, mengamati keseluruhannya. Setelah beberapa saat, Xia Feng berpikir, ini tidak rumit. Presisi, struktur, dan material adalah faktor penentu performa sebuah senjata. Presisi bukan masalah bagiku, dan aku punya struktur aslinya sebagai referensi. Aku hanya perlu menyempurnakan komponen yang dikirim Longbing, lalu memperbaiki komponen yang kurang. Setelah dirakit, aku bisa menyempurnakan seluruh sistemnya. Seharusnya aku bisa mencapai hasil yang lebih baik daripada AS-50 ini. Senapan runduk AS-50 diakui secara universal sebagai yang terbaik, tetapi Xia Feng memiliki kepercayaan diri dan keahlian untuk menantangnya, menciptakan senapan runduk tiruan yang melampaui performa AS-50. Pada saat itu, pintu kaca kamar mandi yang berkabut tiba-tiba terbuka, dan Liang Xiao menjulurkan kepalanya yang basah. Feng Zi, sabunku jatuh. Ambilkan untukku. Xia Feng. Cepat. Mataku berbusa, aku tidak bisa melihat, desak Liang Xiao, suaranya lembut dan penuh kegenitan. Xia Feng tak lagi tega mempelajari pistolnya. Ia berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Liang Xiao telanjang bulat, dan lantai kamar mandi juga kosong. Uap memenuhi udara sempit, membuat segalanya tampak kabur, namun semakin misterius dan menakjubkan. Xia Feng tampak serius. Mana sabunnya? Liang Xiao menatapnya tajam, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil sabun dari kotak sabun dan menjatuhkannya di antara kedua kakinya yang jenjang. Xia Feng, yang awalnya hanya untuk satu orang, kini menjadi untuk dua orang. Seluruh cerita bermula ketika Xia Feng berjongkok di depan Liang Xiao untuk mengambil sabun. Namun, setelah setengah jam mencari sabun, sabun itu masih tergeletak di lantai, tak pernah diambil. Di ruang kerja, Liang Zhenchun menerima telepon. Master Liang, konferensi seni bela diri diundur 2 hari. Saya ingin memberitahu Anda. Telepon itu dari seorang anggota staf konferensi. Lebih dulu? Bukankah itu berarti saya harus datang besok? Liang Zhenchun terkejut. Staf di telepon berkata, kami tidak mau. Kami hanya menerima pemberitahuan mendadak. Kami tidak ingin merepotkan Anda. Liang Zhenchun berkata, tidak masalah. Saya akan ke sana besok. Terima kasih, Tuan Liang, atas pengertian Anda. Itu saja. Selamat tinggal. Si penelepon menutup telepon. Liang Zhenchun menyimpan teleponnya dan meninggalkan ruang kerja. Ia berjalan ke pintu Xia Feng dan mengetuk. 2 orang di ruangan lain tiba-tiba berhenti. Liang Zhenchun berkata, Feng Zi, saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa konferensi seni bela diri akan dimajukan 2 hari. Kami akan berangkat ke Gunung Emei besok dan berangkat ke bandara lebih awal. Xia Feng ragu-ragu, lalu akhirnya berkata, baik, Tuan. Saya akan segera memesan tiket. Liang Zhenchun kemudian menyadari bahwa Xia Feng sebenarnya ada di kamar Liang Xiao. Ia tersenyum kecut. Oh, kalau begitu Anda harus tidur lebih awal. Baiklah, aku akan bicara dengan Xiao tentang urusan perusahaan dan akan segera kembali ke kamarku. Xia Feng berbohong. Di bawahnya, Liang Xiao menggigit bibirnya, tersipu, dan sama sekali tidak gelisah. Setelah penerbangan pagi, Liang Zhenchun, Xia Feng, dan Lu Sheng sudah berada di Hotel Puncak Emas Emeishan pada malam hari. Ini adalah hotel yang telah diatur oleh penyelenggara, dan beberapa seniman bela diri sudah menginap di lantai yang sama. Liang Zhenchun mengenal beberapa orang dan pergi mengobrol lebih awal. Lu Sheng juga ikut, tampaknya untuk bertemu beberapa master seni bela diri. Ini tampaknya menjadi salah satu alasannya menghadiri konferensi seni bela diri. Karena bosan, Xia Feng berjalan sendirian di puncak emas. Senja menyelimuti gunung. Buddha raksasa dan kuil-kuil di atasnya sudah berwarna keemasan, dan matahari terbenam memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Lautan awan bergulung di sekitar puncak, tidak cepat, namun membangkitkan nuansa megah pasukan yang berderap kencang. Ini pertama kalinya Xia Feng menyaksikan pemandangan seperti itu, dan ia terpukau. Tak lama kemudian, matahari terbenam-terbenam di lautan awan di sebelah barat, meredupkan cahaya dari puncak emas. Namun langit, biru cemerlang, berkilauan bagai permata, bintang-bintang berkilauan di angkasa. Pemandangan yang berbeda. Suasana hati Xia Feng tersentuh oleh pemandangan yang indah itu. Ia berpikir, suatu saat nanti, aku akan membawa Xiao ke sini. Dia begitu lincah dan aktif, dia pasti suka bepergian, dan dia pasti akan menikmati pemandangan yang begitu indah. Dan Xia Sui, liburan musim dinginnya akan segera tiba. Jika dia tahu Xiao adalah pacarku, calon kakak iparnya, dia pasti akan senang, kan? Senyum tersungging di wajah Xia Feng saat ia merenungkan hal lucu ini. Saat itu, seorang wanita muda, memegang ponselnya, mendekati tepi tebing sambil berbicara.
Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Aku tidak mau mendengarnya, kata wanita itu dengan nada kesal. Aku orang baik, kenapa kau masih bersama wanita itu? Apa bagusnya dia? Kau ingin aku mati? Baiklah, aku akan mati agar kau lihat. Woho! Xia Feng tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Ini pasti wanita yang baru saja putus dengan orang lain. Wanita itu berjalan ke pagar tebing, terisak-isak sambil menatap lautan awan. Xia Feng ingin memberi nasihat, tetapi kemudian ia menyadari bahwa ia bahkan tidak mengenalnya. Jadi ia mengurungkan niatnya. Namun pada saat itu, wanita itu tiba-tiba melempar ponselnya ke bawah tebing dan memanjat kembali, meraih pagar. Xia Feng buru-buru berlari, berteriak, "Nona, tunggu, jangan lakukan itu." Wanita itu melirik Xia Feng dan berkata dengan marah, "Jangan kemari. Kalian para pria jahat, kalian selalu pelin-pelan. Keluar." Xia Feng tidak marah dimarahi tanpa alasan yang jelas. Ia perlahan mendekati wanita itu, menawarkan kata-kata yang menenangkan untuk mengalihkan perhatiannya. "Nona, tidak semua pria seperti itu. Tenanglah. Cinta bukanlah segalanya dalam hidup. Pikirkan orang tuamu. Mereka telah bekerja keras membesarkanmu. Betapa sedihnya mereka jika kau melompat. Aku tidak mau dengar. Keluar. Aku tidak mau melihatmu," teriak wanita itu, tetapi suaranya rendah. Akan sangat membantu jika ada yang bisa menolongnya. Tetapi Xia Feng melihat sekeliling. Hanya ada dia dan wanita yang hendak melompat dari tebing. Tidak ada orang lain di sana. Dia menguatkan diri dan terus mendekati wanita itu. Berkata, "Nona, jangan impulsif. Kemarilah dan mari kita mengobrol. Kalian semua pria tampan itu pembohong." Tambah wanita itu, "Tidak sopan." Xia Feng berkata sambil tersenyum kecut, "Kita bahkan tidak saling kenal. Kenapa kau pikir aku pembohong atau cabul? Kemarilah. Jangan lakukan hal bodoh. Sungguh, kau seharusnya memikirkan orang tuamu. Orang tuamu telah melahirkan dan membesarkanmu. Mereka adalah orang-orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Jika kau melompat, orang tuamu pasti akan hancur." Wanita itu akhirnya sedikit tenang. Ia menatap Xia Feng dengan air mata di matanya, emosinya jelas tidak semarah sebelumnya. Xia Feng dengan hati-hati mendekatinya dan mengulurkan tangan untuk menggenggam tangannya. "Kemarilah. Aku akan memelukmu." Namun, pada saat itu juga, wanita itu tiba-tiba menyandarkan kakinya di pagar pembatas, meraih tangan Xia Feng, dan melemparkannya ke samping dari tebing. Itu terjadi dalam sekejap mata. Kecepatan, kekuatan, dan waktu wanita itu sangat tepat, sempurna, dan tak terduga. Ini bukan kualitas wanita patah hati biasa, ini adalah pembunuhan massal yang diatur dengan cermat. Tubuh Xia Feng terlempar melewati pagar pembatas, hampir terlempar dari bahu wanita itu. Satu kaki lagi di depannya adalah jurang tanpa dasar. Pada saat kritis ini, Xia Feng mengulurkan tangan kirinya dan menepuk pinggang wanita itu. Pinggang wanita itu menjadi tumpuannya. Posturnya seperti penari tiang, tubuhnya tersampir horizontal di tiang, dengan wanita itu sebagai tiangnya. Jika wanita itu ingin melemparkannya dari tebing, ia harus melompat dulu. Wanita itu jelas tidak berniat mati bersama Xia Feng. Xia Feng menopang pinggangnya dengan tangannya, dan dengan dorongan kuat, pusat gravitasinya miring ke arah tebing. Secara naluriah, ia menurunkan kakinya dan melepaskan tangan kanan Xia Feng, meraih pagar pembatas. Tubuh Xia Feng membentur pagar pembatas. Ia bangkit dari pagar pembatas dengan kedua tangan dan meninju kepala wanita itu, yang juga telah bangkit. Rasa ngeri melintas di mata wanita itu. Sebuah jurang terbentang di bawahnya. Ia tak berani menerima pukulan Xia Feng dan kembali merunduk di bawah pagar pembatas. Xia Feng menghalangi jalan wanita itu dan dengan dingin berkata, "Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Gu Kewu atau Gu Kewen? Bicaralah, Wu." "Aku tidak tahu apa yang kau katakan, Wu." Wanita itu tiba-tiba berteriak sekeras-kerasnya, "Tolong! Ini pelecehan seksual." "Siapa di sana?" Sebuah sinar senter menyinari, dan Xia Feng langsung tersambar sinarnya. Ia menoleh ke belakang. Cahaya terang itu menyilaukan, tetapi sama sekali tidak memengaruhi mata kirinya. Ia segera melihat dua staf area wisata dan dua pria, Dong Wu dan Qin Qi, bergegas ke arahnya. Melihat mereka berdua, Xia Feng langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kemunculan Dong Wu dan Qin Qi yang tiba-tiba jelas merupakan rencana yang sudah direncanakan. Jika upaya pembunuhan wanita itu gagal, mereka akan turun tangan. Tepat ketika Xia Feng berbalik, wanita itu telah memanfaatkan situasi dan memanjat pagar pembatas. Ia berlari ke arah Dong Wu sambil menangis, "Ayah, anak itu mencoba menganiaya saya." "Wu, ayah?" Jantung Xia Feng berdebar kencang, "Itu putri Dong Wu." Wanita itu, yang pertama mengeluh, langsung menghambur ke pelukan Dong Wu, terisak-isak, "Ayah, dia menganiaya saya." "Wu, sialan. Berani-beraninya kau menganiaya putriku? Akan ku kebiri kau." Dong Wu mendorong wanita itu ke samping,
dengan pedang di tangan, dan menyerang Xia Feng. Semua ini sudah direncanakan. Jika Putri Dongwu melempar Xia Feng dari tebing, Dongwu, Qin Qi, atau bahkan kedua staf itu tidak akan muncul. Kematian Xia Feng karena terjatuh akan dianggap kecelakaan belaka, dan kasusnya akan ditutup. Jika Putri Dongwu gagal, Dongwu dan Qin Qi akan membelanya dan memanfaatkan situasi. Sekalipun mereka tidak membunuh Xia Feng, mereka akan memastikan ia dihukum. Xia Feng melepaskan sarung tangan mekanik yang telah dicat hitam semprot oleh Liang Xiao dari ikat pinggangnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sarung tangan berbentuk kotak itu terbuka, berubah menjadi sesuatu yang menyerupai tangan robot hanya dengan sekali klik. Ia segera mengenakannya. Sejak nyaris lolos dari kematian di klub pahlawan, ia kini membawanya kemana-mana, hanya sebagai tindakan pencegahan. Sarung tangan itu berwarna hitam, menyatu dengan cahaya di sekitarnya, tanpa kilau titanium. Meskipun Dongwu memperhatikan sesuatu di tangan Xia Feng, ia tidak tahu apa itu. Dengan bunyi gedebuk, Dongwu menghunus pedangnya. Di bawah sinar bulan sabit, kilatan dingin memancar di bilah pedangnya. Gukuwu menghabiskan 1 juta untuk meminta seorang pandai besi Jepang menempa pedang ini untuk Dongwu. Sekarang saatnya Dongwu melakukan sesuatu untuk Gukuwu. Aku membiarkanmu menganiaya putriku. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah menyentuh wanita lagi, kata Dongwu kepada kedua staf itu. Kejahatan karena nafsu juga akan diringankan hukumannya oleh hukum. Terlebih lagi, Xia Feng lah yang menganiaya putrinya lebih dulu. Dongwu melangkah maju dan mengayunkan pedangnya untuk memotong di antara kedua kaki Xia Feng. Ia benar-benar berniat untuk memotong burung kecil Xia Feng. Xia Feng tidak menghindar dan menepis pedang yang datang secara diagonal. Ketika telapak tangannya yang mengenakan sarung tangan mekanik mengenai pedang, serangkaian percikan api berterbangan dan terdengar suara ding logam beradu. Dongwu buru-buru menarik kembali pedangnya dan melirik bilahnya. Tidak ada tanda-tanda kerusakan yang jelas pada bilahnya, yang membuatnya merasa sedikit lega. Namun Xia Feng heran bahwa pedang senilai $1 juta, yang ditempa oleh seorang pandai besi Jepang, bahkan tidak dapat memotong telapak tangannya. Ia melirik tangan Xia Feng dan kini yakin itu bukan sarung tangan nilon, melainkan sarung tangan logam. Qin Qi, teriak Dongwu, tiba-tiba menghunjamkan pedangnya ke arah Xia Feng dengan kecepatan luar biasa. Klak, dentang, dentang. Tangan Xia Feng menampar untuk menangkis pedang Dongwu. Bertarung dalam kegelapan, ia memiliki keunggulan penglihatan yang tak terbayangkan. Sarung tangan mekanik yang dikenakannya lebih dari cukup untuk menangkis pedang Dongwu, yang mengiris logam bagai lumpur. Dalam pertarungan berikutnya, ia dengan cepat mengatasi kelemahan senjata pendeknya dan menguasainya dengan mudah. Keunggulan, pertarungan jarak dekat Wing Chun segera terlihat jelas. Tak gentar menghadapi pedang Dongwu, tinju titanium Xia Feng jauh lebih cepat daripada miliknya. Dan karena ia menggunakan 2 tangan, ia menawarkan lebih banyak variasi dan poin serangan. Di awal pertarungan, Dongwu sempat menjepit Xia Feng, tetapi dalam sekejap mata, Xia Feng mengejarnya. Qin Qi, teriak Dongwu lagi. Ini adalah sinyal Qin Qi untuk menyerang. Dengan jentikan tangannya, sebuah pisau terbang berubah menjadi seberkas cahaya dingin, menembus dada Xia Feng. Xia Feng hendak menyerang dada Dongwu, siap meninjunya. Saat itu, mata kirinya menangkap cahaya dingin yang datang dari samping, dan ia buru-buru menarik tangannya, menangkisnya dengan punggung tangannya. Ding! Pisau terbang itu menembus bagian belakang sarung tangan logam, terbang diagonal, dan jatuh dari tebing. Dongwu memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang, mengiris paha Xia Feng dengan pedang. Xia Feng buru-buru mundur. Celana kanannya robek, dan darah mengucur dari lukanya. Untungnya, Dongwu tidak menyerang, tetapi hanya menyerang dengan cepat, tidak dengan kekuatan besar. Kalau tidak, otot pahanya pasti sudah putus. Bibir Qin Qi melengkung membentuk senyum dingin, dan ia menggenggam pisau terbang lain di tangannya. Siap menyerang kapan saja. Nak, akui saja kekalahanmu. Dongwu mencibir. Tangannya secepat angin, dan dia menusukkan pedangnya ke Xia Feng dengan serangkaian kibasan. Xia Feng menangkis pedang Dongwu sambil secara bersamaan menjaga terhadap serangan diam-diam Qin Qi dengan pisau terbang. Selain itu, luka di kakinya memperlambat kecepatannya, membuatnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam sekejap mata, Dongwu telah memojokkannya di tepi tebing. Tatapan Qin Qi tertuju pada paha Xia Feng yang terluka, dan tangannya yang mencengkeram pisau terbang perlahan terangkat. Di belakang Xia Feng adalah tebing 1000 kaki, tanpa jalan untuk mundur. Situasinya mengerikan. Tetapi pada saat itu, sebuah tongkat kayu tiba-tiba terbang entah dari mana, mengenai lengan Qin Qi, yang mencengkeram pisau terbang. Rasa sakit di lengan Qin Qi menyebabkan dia menjatuhkan pisau yang hendak terbang ke arah Xia Feng. Dia berbalik tajam, dan melihat Liang Zhengchun, wajahnya terukir amarah. Apa yang kau lakukan? Teriak Liang Zhengchun dengan marah. Kalau kau mau berkelahi, lawan aku. Lu Sheng, yang muncul bersama Liang Zhengchun, juga berkata dengan marah, dan aku. Dongwu,
Qin Qi, dan Putri Dongwu berjumlah 3 orang. Begitu pula Xia Feng, Liang Zhenchun, dan Lu Sheng. Jumlah mereka tidak terlalu banyak. Pada saat ini, semakin banyak orang yang datang. Beberapa adalah staf area wisata, beberapa adalah anggota Wulin yang menghadiri konferensi seni bela diri, dan beberapa adalah staf penyelenggara konferensi. Dengan semakin banyaknya orang, suasana tiba-tiba menjadi ramai, dan bisnis gelap itu tak bisa lagi dilanjutkan. Dongwu mundur selangkah dan menyimpan pedangnya. Seorang pria parubaya datang dan bertanya dengan sedih, "Ada apa? Apa yang sedang kamu lakukan?" Dialah penanggung jawab konferensi seni bela diri ini, sang ketua, seorang pejabat dari Kementerian Kebudayaan bernama Hiping. Suaranya memancarkan wibawa seorang pemimpin, yang langsung menenangkan kerumunan. Namun, ia hanya berhasil mengintimidasi para seniman bela diri yang kurang dikenal dan staf area wisata. Dongwu dan Qin Qi sama sekali tidak menyukai kehadirannya. Putri Dongwu, Dong Qingyue, menangis, "Itu dia. Dia mencoba menganiaya saya." Ia menunjuk Xia Feng dan berkata, "Ayah saya sangat marah dan ingin memberinya pelajaran." "Benarkah itu?" tanya Hiping. "Benar." Salah satu dari 2 staf area wisata yang awalnya muncul bersama Dongwu dan Qin Qi angkat bicara. "Kami juga melihatnya." Dia memegang tangan wanita muda itu, dan wanita itu menangis sepanjang waktu. Hiping menatap Xia Feng dan berkata dengan marah, "Kemarilah." Xia Feng berjalan mendekat. Lukanya masih berdarah, tapi tidak terlalu serius. Ia hanya tampak sangat malu. Hiping berkata dengan galak, "Melecehkan wanita adalah tindakan ilegal. Tahukah kau?" Xia Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh aura Hiping. Ia berkata dengan tenang, "Lihatlah wanita seperti dia. Aku tidak buta. Apa aku akan mengganggunya?" Dong Qingyue masih muda, tapi tidak cantik. Wajahnya bulat dan alisnya tebal. Wajahnya saja sudah cukup untuk membuat banyak pria menjauh, belum lagi pinggangnya yang besar dan lekuk tubuhnya yang minim. Wanita seperti dia akan menyaingi San Erniang di Water Marine. Akankah pria seperti Xia Feng, yang bisa membuat kebanyakan wanita meliriknya, tega melecehkan wanita seperti itu? Mana mungkin, laki-laki tampan ini tidak buta? Tega-teganya dia menganiaya wanita seperti ini? Ujar seorang wanita muda yang ikut menyaksikan keasyikan itu. Terdengar tawa di mana-mana. Dong Mingzhu langsung murka. Ia menunjuk wanita yang berbicara mewakili Xia Feng dan berkata, "Apa katamu? Coba ulangi kalau berani. Katakan saja. Apa kau masih ingin bertarung?" Wanita yang membela Xia Feng itu tinggi, berwajah cantik, dan kepang hitamnya yang panjang mencapai pinggul. Ia cantik dan memiliki temperamen yang baik. "Kakak, kalau dia berani datang, aku akan menghajarnya untukmu." Seorang pemuda berkata, "Kapan kita di sekte tak pernah takut akan masalah?" Dong Qingyue hendak meledak, tetapi Qin Qi mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Klan Tang dari Shu, sebuah sekte terkemuka dalam novel seni bela diri, berspesialisasi dalam senjata tersembunyi dan sangat kuat. Meskipun sekte seni bela diri di dunia nyata tidak semegah yang digambarkan dalam fiksi, ini adalah Gunung Emei, Tanah Shu, dan tentu saja wilayah Klan Tang. Meskipun Dongwu dan Qin Qi mungkin mendapat dukungan dari klan Gu, akar mereka tidak di sini. Qin Qi adalah individu yang sangat cerdas, sangat menyadari konsekuensi dari konfrontasi Dong Qingyue dengan klan Shu. "Apa? Kamu lelah?" tanya pemuda itu provokatif. "Bagaimana kalau kita adakan kompetisi terlebih dahulu?" "HMPH." Dong Qingyue mendengus dingin, tetapi tidak naik. Dongwu juga menyarungkan pedangnya dan berteriak, "Ketua Hi, orang ini telah menganiaya putriku. Apa kita akan membiarkannya begitu saja?" Dongwu juga orang yang sangat pintar. Sasarannya dan Qin Qi adalah Xia Feng, dan ia tidak ingin memprovokasi klan Tang di Shu, karena hal itu tidak perlu. Karena itu, ia ingin menarik perhatian semua orang pada sesuatu yang tidak ada. Xia Feng telah mencabuli putrinya. "Omong kosong," kata Liang Zhenchun dengan marah, "aku kenal baik dengan orang-orangku. Jangan menjebak orang baik. Kami punya saksi, ini bukan tuduhan palsu," kata Dongwu tegas. Hiping menatap Xia Feng dan bertanya, "Mereka punya saksi. Apa yang bisa kau katakan?" Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, wanita yang tadi berbicara untuknya berkata, "Ketua Hi, lihatlah, tidak ada satu goresan pun di tubuh wanita itu, dan pakaiannya masih utuh. Ini bukan pelecehan, ini tuduhan palsu." Pemuda di sebelahnya memelototi staf tempat wisata yang berbicara mewakili Dongwu. "Kau yakin pria ini menganiaya wanita jelek ini? Kalau kau bilang begitu karena kau dibayar, aku tidak akan pernah memaafkanmu." "Saya?" Staf tempat wisata itu tiba-tiba merasa terintimidasi dan tergagap. Saya tidak yakin. Saya tidak melihatnya dengan jelas." Xia Feng melirik pemuda dan wanita jangkung nan cantik itu dengan penuh rasa terima kasih. Ia belum pernah bertemu mereka, tetapi mereka telah menolongnya. Meskipun ada sedikit pertengkaran dan dendam di dalamnya, ia tetap merasa berutang budi kepada mereka. Dongwu dan Qin Qi keduanya memelototi staf tempat wisata yang mengambil uang itu tetapi mengubah kata-katanya.
Tetapi di depan begitu banyak orang, mereka tidak berani mengatakan apapun. Kalian seniman bela diri itu pemarah dan kalian membuat banyak masalah. Sudahlah. Aku tidak mau peduli lagi. Kalau kalian mau terus membuat masalah, telepon saja polisi dan biarkan mereka yang mengurusnya. Setelah mengatakan itu, Hiping pergi. Dia tidak mau peduli lagi. Ayo pergi. Dongwu juga menyerah. Qin Qi kemudian melepaskan tangan Dong Qingyue dan mengikuti Dongwu pergi. Xia Feng tidak berusaha menghentikan mereka. Dongwu, Qin Qi, dan Dong Qingyue telah merencanakan pembunuhan terhadapnya, dan meskipun ia sangat membenci mereka, ia bukanlah orang yang impulsif. Ia tahu menghentikan mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Ia tidak bisa membuktikan bahwa mereka sedang merencanakan pembunuhan, dan jika mereka bersikeras ia telah menganiaya Dong Qingyue, itu akan menjadi masalah besar. Menghentikan mereka hanya akan berarti pertarungan lain, mungkin mendapatkan sedikit keuntungan, tetapi bisakah ia benar-benar membunuh mereka di depan begitu banyak orang? Fengzi, apakah kamu baik-baik saja dengan cederamu? Liang Zhengchun bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, ini tidak serius, kata Xia Feng. Apa yang terjadi barusan? Tanya Liang Zhengchun. Ia tak percaya Xia Feng akan menganiaya wanita seperti Dong Qingyue, tapi ia juga tak habis pikir kenapa hal itu bisa terjadi. Xia Feng berkata, Guru, saya akan menjelaskannya nanti. Saya akan pergi berterima kasih kepada teman-teman itu. Liang Zhengchun mengangguk. Xia Feng menghampiri pemuda dan wanita itu dan berkata dengan sopan, terima kasih atas apa yang kalian lakukan tadi. Wanita jangkung itu tersenyum dan berkata, jangan sopan, aku tidak tahan dengan wanita sok suci itu. Pemuda itu pun tersenyum dan berkata, saudaraku, aku tak percaya kau akan menganiaya perempuan berpenampilan seperti itu. Kita semua seniman bela diri, jadi ketika kita melihat ketidakadilan, kita harus bersuara demi keadilan. Terima kasih. Xia Feng mengulurkan tangannya kepada pemuda itu. Namaku Xia Feng. Mari berteman. Pemuda itu berjabat tangan dengan Xia Feng dan berkata, Tang Bochuan. Wanita jangkung itu juga berjabat tangan dengan Xia Feng dan berkata, nama saya Tang Yuyan. Terima kasih banyak, Nona Tang. Xia Feng juga tersenyum. Tang Yuyan tersenyum dan berkata, sama-sama. Pria yang tampan cenderung selalu merebut hati wanita. Tang Bochuan berkata, saudara Xia, aku melihatmu menyerang tadi. Apakah kamu sedang berlatih Wing Chun? Xia Feng mengangguk. Ya, saya belajar Wing Chun. Tang Yuyan tersenyum dan berkata, jadi ini memang Wing Chun. Kalau ada kesempatan nanti, kita bisa tanding-tanding yang seru. Setelah jeda, ia menambahkan, tapi sekarang kamu harus pergi dan mengobati lukamu. Lukamu berdarah. Tang Bochuan juga berkata baik, saudara Xia, pergilah dan rawat lukamu. Kita bisa bicara lagi nanti kalau ada waktu. Xia Feng berkata, baiklah, mari kita minum teh bersama ketika kita punya waktu. Kembali di kamar hotel, Lu Sheng membalut luka Xia Feng. Ekspresi Liang Zhengchun serius. Orang itu menggunakan senjata, jelas ingin membunuhmu. Fengzi, jangan sembunyikan dariku. Apa sebenarnya yang terjadi? Xia Feng kemudian mengungkapkan keraguan Dongwu tentang identitas Qin Qi dan dendamnya terhadap Gu Kewu. Satu-satunya orang yang tidak ia sebutkan adalah Shen Tu Tianyin. Liang Zhengchun adalah gurunya dan calon ayah mertuanya, dan menceritakan hal seperti ini kepadanya bukanlah hal yang sama. Liang Xiao tahu itu. Tuan, Anda juga harus berhati-hati. Setelah menjelaskan keseluruhan cerita secara singkat, Xia Feng juga merasa khawatir. Keluarga Gu berasal dari dunia bawah dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya khawatir mereka akan membalas dendam kepada Anda. HMPH. Liang Zhengchun mencibir. Aku, Liang Zhengchun, tidak pernah menghindar dari masalah. Kau anggota keluargaku. Jika mereka ingin mencelakaimu, mereka sedang mencelakaiku. Sebaiknya ketiga orang di konferensi bela diri itu tidak bertemu denganku. Jika mereka bertemu, guru akan mencari keadilan untukmu. Keluarga. Kata-kata ini saja sudah membuat hati Xia Feng terharu. Ia memang anggota keluarga Liang. Lagi pula, ia dan Liang Xiao sudah berstatus suami istri. Satu-satunya yang kurang hanyalah surat nikah dari Biro Catatan Sipil. Lu Sheng pun berkata hitung aku juga. Sialan, Fengzi, urusanmu urusanku, dan aku tidak tahan dengan penjahat tercela macam itu. Terima kasih, saudara Sheng. Xia Feng tentu saja tidak perlu mengucapkan terima kasih di depan Liang Zhengchun, tetapi perlu bersikap sopan di depan Lu Sheng. Lu Sheng memutar matanya ke arah Xia Feng dan berkata, rekan murid, mengapa kau begitu sopan padaku? Jika kau terus bersikap sopan padaku, aku akan melawanmu. Xia Feng tersenyum dan berkata, baiklah, sama-sama. Lu Sheng berkata, ngomong-ngomong, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Xia Feng berkata, saudara Sheng, bicaralah. Aku tidak mau lagi jadi pengawal Zhang Shen. Aku akan bekerja di perusahaanmu. Kamu bisa bayar berapapun gajimu, dan aku hanya akan jadi kepala keamanan,
kata Lu Sheng. Xia Feng langsung menjawab, tidak masalah. Kalau kau datang, aku akan memberimu posisi kepala keamanan. Aku akan menggandakan gajimu dari Zhang Shen. Aku tidak mau gajimu 2 kali lipat. Dia memberiku 200.000, dan aku hanya mau 200.000. Aku tidak mau lebih. Lu Sheng tidak berani meminta gaji 2 kali lipat dari Xia Feng. Ia sudah sangat senang Xia Feng menerimanya. Bagi Xia Feng, memiliki Lu Sheng sebagai kepala keamanan merupakan anugerah. Lagi pula, Lu Sheng adalah pengawal profesional dan memiliki keterampilan yang mengesankan. Dengan kehadiran Lu Sheng, masalah keamanan perusahaan teratasi, dan Liang Xiao kini memiliki pengawal di sisinya, yang memberinya ketenangan pikiran. Di ruangan lain, Dong Wu sangat marah, Qin Qi memasang wajah muram, dan Dong Qingyue tampak sangat tidak rela. Kenapa orang itu begitu sulit dihadapi? Qin Qi memecah keheningan. Rencana kita sempurna, tapi dia berhasil menembusnya. Dong Wu menatap Dong Qingyue. Katakan padaku, bagaimana dia bisa tahu? Dong Qingyue berkata, dia tidak menyadari keberadaanku sebelumnya. Ketika dia melihatku hendak melompat dari tebing, dia terus menghiburku dan mencoba menarikku kembali. Aku pun mengikuti rencananya dan ingin melemparnya dari tebing ketika dia mencoba menarikku, tetapi reaksinya terlalu cepat. Dia langsung menopang pinggangku. Aku harus mati bersamanya untuk bisa melemparnya dari tebing. Sepertinya kita masih meremehkan anak itu. Dong Wu sangat membenci Xia Feng sampai giginya gatal. Qin Qi berkata, Tuan Muda Wu sangat baik kepada kita, tapi kita bahkan tidak sanggup menghadapi hal kecil ini. Apakah beliau masih akan bergantung pada kita di masa depan? Dong Wu tetap diam, ekspresinya semakin muram. Qin Qi berkata, akan ada kompetisi di konferensi seni bela diri. Besok aku akan menghadapi orang tua itu, dan kau akan menghadapi Xia Feng. Dong Wu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Pada saat ini, ponsel Dong Qingyue tiba-tiba berdering. Tatapan Dong Wu dan Qin Qi beralih ke Dong Qingyue pada saat yang sama. Dong Qingyue memeriksa ID penelepon dan berkata, Nona Wen yang menelepon. Qin Qi tersenyum pahit, dia benar-benar cemas. Mungkin dia ingin tahu hasilnya? Dong Wu menghela napas, silakan saja. Rencana membunuh Xia Feng ini adalah idenya, jadi wajar saja jika dia cemas menunggu hasilnya. Dong Qingyue menggeser tombol jawab dan menyalakan speaker phone. Suara Gu Kewen kemudian terdengar dari telepon, Qingyue, apakah anak itu sudah mati? Dia. Dong Qingyue ragu untuk berbicara. Haha, dia pasti sudah mati, kan? Ideku bagus sekali. Dia pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang, kan? Gu Kewen merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa rencana yang disusunnya untuk membunuh Xia Feng memang sangat terperinci dan matang. Dong Qingyue melirik Dong Wu dan Qin Qi, lalu berkata dengan bibir atas yang kaku, Nona Wen, Xia Feng masih hidup. Ayahku hanya menusuknya di paha. Bagaimana ini mungkin? Nada bicara Gu Kewen penuh dengan keterkejutan. Dong Qingyue berkata dia terlalu licik. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Kalian? Gu Kewen tidak berkata kasar. Ia berhenti sejenak sebelum berkata, tidak apa-apa. Kalau kali ini tidak berhasil, masih ada waktu lain. Pokoknya, aku tidak ingin melihatnya kembali ke Haizu lagi. Saya tahu, jangan khawatir, Nona Wen, kata Dong Qingyue dengan hormat. Itu saja. Gu Kewen menutup telepon. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membunuhnya malam ini, lalu pergi ke luar negeri untuk sementara waktu? Qin Qi berkata dengan kemampuan guru, dia pasti akan melindungi kita. Dong Wu mengerutkan kening. Orang itu sangat licik. Kita sudah memperingatkannya, jadi dia pasti akan memperkuat pertahanannya. Lagi pula, kita sudah berseteru dengan sekte Tang Dishu. Mungkin mereka akan membantu kita. Sekte Tang memiliki banyak pengikut, dan ini wilayah mereka. Peluang kita untuk berhasil sangat tipis. Sekte Tang? Apa mereka benar-benar berpikir merekalah pencipta senjata tersembunyi? Qin Qi mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina kalau itu wilayah kita. Aku akan menghancurkan sekte Tang mereka. Dong Wu berkata, jangan berpikir begitu. Aku sudah ada lebih lama darimu, dan aku tahu sedikit tentang klan Shutang. Dahulu, klan Tang adalah sekte bela diri yang terpandang, mempraktikkan seni bela diri dan mengembangkan Taoisme. Para anggotanya jarang muncul di depan umum, sehingga mereka selalu tampak sangat misterius. Namun kini, zaman telah berubah. Beberapa anggota inti klan Tang telah bergabung dengan militer sebagai instruktur atau perwira. Beberapa telah memasuki dunia bisnis, meraup untung besar dalam 3 dekade reformasi dan keterbukaan. Dan tak seorang pun tahu seberapa besar kekayaan klan Tang. Keluarga dan sekte bela diri yang begitu besar dan kuno, bahkan sang guru pun tak berani menghadapinya dengan mudah. Bagaimana mungkin kita bisa menggoyahkannya? Ada pepatah yang mengatakan semut mengguncang pohon, tetapi Dong Wu tidak mengatakannya. Qin Qi merasa sedikit tidak puas, tetapi dia juga merasa apa yang dikatakan Dong Wu masuk akal. Saat itu ponsel Dong Qingyue tiba-tiba berdering lagi.
Dong Qingyue masih menyalakan speaker phone dan menjawab panggilan Gu Kewen. Nona Wen, apakah ada hal lain? Suara Gu Kewen terdengar dari telepon. Saya baru tahu ada orang Amerika bernama Bruce Long di turnamen bela diri ini. Dia mengaku sebagai keturunan Bruce Lee dan Master Wing Chun ortodoks sejati. Sebelum datang ke turnamen ini, dia mengancam akan menantang semua Master Wing Chun dari daratan. Bukankah orang itu seorang praktisi Wing Chun? Tahukah Anda apa yang harus dilakukan? Senyum sinis muncul di sudut mulut Dong Qingyue. Aku mengerti. Aku akan segera mencari Bruce Long itu. Suara Gu Kewen berkata. Ingat, tiup Xia Feng dengan sangat keras, dan Tuan Xia Feng, Liang Zhengchun. Cepat pergi, kamarnya ada di kamar 202. Baik, Nona Wen. Tunggu saja kabar baik kami. Dong Qingyue menutup telepon. Dong Wu tertawa terbahak-bahak, ini sungguh menarik, tapi aku tidak tahu apakah orang Amerika itu benar-benar sekuat itu. Qin Qi berkata, Bruce Lee awalnya belajar Wing Chun, tetapi kemudian menciptakan Jeet Kune Do berdasarkan Wing Chun. Jika pria Amerika bernama Bruce Lee itu benar-benar penerus Bruce Lee, saya rasa dia pasti punya kungfu sungguhan. Ayo kita temui dia, tidak ada salahnya bertemu dengannya. Dong Qingyue juga tertawa. Apa yang sebenarnya dilakukan Xia Feng? Nona Wen begitu mengkhawatirkannya. Orang yang dikhawatirkan Nona Wen tidak pernah berakhir baik. Qingyue, ada pepatah yang mengatakan, kamu akan menanggung akibat perbuatanmu sendiri. Ayo kita pergi dan bertemu Bruce Long, kata Dong Wu. Mereka bertiga sampai di kamar 202, dan Dong Wu mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan di balik pintu berdiri seorang wanita cantik berambut pirang mengenakan bikini olahraga. Si pirang berkata dalam bahasa Inggris, siapa kamu? Apa yang terjadi? Dong Qingyue berkata dalam bahasa Inggris, kami teman-teman yang datang ke sini karena reputasi Anda. Kami mencari Tuan Bruce Long. Ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan dengannya. Bisakah Anda memberitahu beliau? Apakah itu sesuatu yang penting? Si cantik pirang tidak melaporkannya. Dong Qingyue berkata ini ada hubungannya dengan Wing Chun. Setelah mendengar ini, si pirang membuka pintu sepenuhnya dan minggir. Silakan masuk. Dong Wu, Dong Qingyue dan Qin Qi masuk. Ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi lagi di dalam ruangan itu, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Pintu kamar mandi terbuka, dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Dong Wu dan Qin Qi tiba-tiba mengangkat kepala bersamaan, mata mereka beralih ke sudut dinding di samping pintu. Di pojok ruangan, seorang pemuda Eurasia bercelana pendek olahraga menyandarkan tubuhnya ke dinding dengan tangan dan kakinya, berpegangan erat ke langit-langit seperti laba-laba. Tubuhnya tanpa lemak berlebih, dan otot-ototnya sama kuatnya dengan Bruce Lee, pendiri Jeet Kune Do. Dong Wu, Dong Qingyue dan Qin Qi semuanya tercengang. Dong Wu, Dong Qingyue, dan Qin Qi tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Mereka pikir hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang tubuhnya sangat kuat. Pria Eurasia ini adalah Bruce Long, yang namanya hanya berbeda 1 huruf dari Bruce Lee. Pada saat ini, Bruce Long tiba-tiba jatuh dari langit-langit dan meninju Qin Qi yang berdiri di tanah. Posturnya seperti elang yang menerkam mangsanya, membuat Qin Qi mustahil untuk menghindari jangkauan serangannya. Qin Qi menggertakkan giginya dan melayangkan pukulan. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Deng-deng-deng. Qin Qi mundur 3 langkah sebelum berhenti. Ia dipenuhi rasa ngeri. Bruce Long mendarat dengan kedua kakinya dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, saya Bruce Long. Siapa di antara kalian bertiga yang berlatih Wing Chun? Dong Wu, Qin Qi, dan Dong Qingyue semuanya tersenyum. Cahaya fajar mengusir kegelapan, tetapi puncak emas Gunung Emei masih tertutup awan dan kabut, dan matahari belum sepenuhnya menyinari bumi. Namun, hal ini tidak memengaruhi penyelenggaraan konferensi seni bela diri. Setelah sarapan, ketua konferensi, Hiping, mengumpulkan semua peserta di ruang konferensi besar di hotel. Xia Feng dan Lu Sheng mengikuti Liang Zhengchun ke ruang konferensi. Ketika mereka bertiga tiba, ruangan sudah ramai. Liang Zhengchun menyapa semua orang yang dikenalnya, dan bahkan memperkenalkan Xia Feng kepada orang-orang yang dekat dengannya. Ia praktis berkata kepada mereka yang ahli bela diri, ini menantuku. Setelah beristirahat dan memulihkan diri semalaman, luka di kaki kanan Xia Feng sudah tidak sakit lagi dan sudah berhenti berdarah. Tetapi karena lukanya cukup dalam, kaki kanannya agak pincang. Tuan Xia, apakah kaki Anda baik-baik saja? Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Xia Feng menoleh ke arah suara itu. Ternyata itu Tang Yuyan, yang telah menolongnya malam sebelumnya. Ia sedang duduk bersama kakaknya, Tang Bochuan, yang juga menatapnya sambil tersenyum. Ia tidak terlalu memperhatikan kedua kakak beradik itu malam sebelumnya. Tetapi kini ia menyadari bahwa Tang Yuyan adalah seorang wanita cantik dengan kulit ramping, seputih dan sehalus patung adonan yang terbuat dari bubuk mutiara dan adonan. Tang Bochuan juga anggun dan tampan, dengan aura keanggunan yang unik. Ia tidak terlihat seperti seorang seniman bela diri, melainkan seorang pelukis atau fotografer, seorang seniman. Tidak apa-apa, terima kasih.
Xia Feng juga menyapanya. Silakan duduk. Tang Bochuan berinisiatif mengundang ketiga guru dan muridnya. Tuan, apakah Anda ingin datang dan duduk? Xia Feng meminta pendapat Liang Zhengchun. Liang Zhengchun mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo kita ke sana dan duduk. Mereka sudah membantu kita, dan akan kurang sopan kalau kita tidak pergi. Ketiga guru dan murid itu duduk di samping Tang bersaudara. Liang Zhengchun juga berinisiatif menyapa Tang bersaudara, dan kemudian Xia Feng juga mulai mengobrol dengan Tang bersaudara. Xia Feng juga suka berteman. Kakak beradik Tang adalah orang-orang yang sangat baik, jadi tentu saja ia ingin berteman dengan lebih banyak orang seperti mereka. Setelah beberapa patah kata, Dong Wu, Dong Qingyue dan Qin Qi juga masuk dari pintu ruang konferensi. Saat melihat ketiga orang ini, mata Xia Feng menunjukkan sedikit amarah. Aku tidak tahu bagaimana ketiga orang ini bisa bergabung. Kenapa mereka mengundang bajingan seperti itu ke konferensi seni bela diri ini? Tang Yuyan mengerutkan kening. Dia sangat membenci Dong Qingyue, yang perutnya buncit. Pada saat ini, Bruce Long, yang merupakan seperempat orang Asia, juga masuk dari pintu ruang konferensi. Ia duduk bersama Dong Qingyue, Dong Wu, dan Qin Qi, yang telah datang lebih awal. Dong Qingyue membisikkan sesuatu kepada Bruce Long, dan tatapan Bruce Long tiba-tiba beralih, menatap langsung ke arah Xia Feng dan Liang Zhengchun. Sebuah konferensi bela diri tanpa demonstrasi dan kompetisi kungfu ibarat pesta koktail tanpa wanita cantik dan anggur. Tidak dapat disebut konferensi bela diri. Kompetisi seni bela diri membutuhkan panggung, dan panggung ini terletak di panggung Golden Summit. Para peserta konferensi seni bela diri keluar dari ruang konferensi hotel dan menuju panggung, tempat perwakilan dari setiap perguruan seni bela diri bergiliran menunjukkan keahlian mereka. Sejumlah besar wartawan media berkumpul di bawah panggung, bersama dengan siaran langsung Shudu TV, menciptakan suasana yang meriah. Konferensi-konferensi seni bela diri sebelumnya merupakan bencana. Para pesertanya hanyalah orang-orang bodoh yang dibayar untuk pertunjukan, tanpa keterampilan sejati tetapi penuh bualan. Pamer keterampilan mereka hanya pamer, mengubah konferensi menjadi lelucon dan seni bela diri menjadi bahan tertawaan. Kali ini, Kementerian Kebudayaan bertekad untuk memperbaiki keadaan, melakukan investigasi terbuka dan tertutup untuk hanya mengundang mereka yang memiliki keterampilan sejati. Saat itu, seorang biksu Shaolin sedang memperagakan teknik Shaolin Vive Combineskuan di atas ring. Pukulannya menggelegar, gerakannya lincah, dan serangan serta pertahanannya sangat mengesankan. Perwakilan dari berbagai aliran datang ke panggung untuk memperagakan kungfu mereka, termasuk Tai Chi Wudang, ilmu pedang Emei, dan perwakilan dari aliran seperti Hanggar dan Sinikuan datang ke panggung untuk memperagakan kungfu mereka yang sebenarnya. Liang Zhengchun, seorang perwakilan Wing Chun, juga naik ke atas ring untuk menunjukkan kekuatan Wing Chun yang sesungguhnya. Wing Chun tidak dikenal karena wujudnya yang ganas, tetapi penampilan Liang Zhengchun memiliki kualitas yang unik dan menyenangkan. Di atas ring, ia menyerupai Ip Man dari film-film, memiliki sikap luar biasa layaknya seorang master. Liang Zhengchun menyelesaikan rangkaian pukulannya dan memberi hormat. Penonton pun bertepuk tangan. Bruce Long tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, berlari cepat, dan melompat ke atas ring. Seorang wanita cantik berambut pirang juga naik ke atas ring dari tangga sambil membawa kamera di bahunya. Kamera di bahunya menyala dan merekam Bruce Long dan Liang Zhengchun. Siapa orang asing ini? Apa yang dia lakukan di atas panggung? Tang Yuyan mengerutkan kening. Dia merasa orang asing ini tidak sopan. Tang Bochuan berkata perlukah bertanya? Mereka pasti akan menghancurkan tempat Tuan Feng. Pikiran Xia Feng tiba-tiba teringat Dong Qingyue yang membisikkan sesuatu kepada seorang asing di ruang konferensi. Lalu orang asing itu menatapnya dan Liang Zhengchun. Dong Qingyue menutup mulutnya saat berbicara, sehingga ia tidak bisa melihat bibirnya sama sekali. Namun, saat ia hendak menggunakan kemampuan clairvoyance-nya, Dong Qingyue sudah selesai berbicara, dan ia tidak sempat menafsirkan kata-katanya melalui membaca bibir. Sekarang, sepertinya apa yang dikatakannya kepada orang asing itu jelas bukan kabar baik. Tang Yuyan melihat Xia Feng berdiri dengan gugup. Ia berkata, Tuan Xia, silakan duduk. Tuanmu bisa menangani orang asing tanpa masalah. Jika dia menantang tuanmu, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Lu Sheng juga berkata ya, bukankah kau masih percaya pada kekuatan guru? Anak itu bisa menunggu untuk dikalahkan. Xia Feng lalu duduk, tetapi dia masih merasa sedikit khawatir. Benar saja, di atas ring, Bruce Long berkata dengan lantang Liang Zhengchun, Wing Chun MU seperti senam anak-anak. Wing Chun yang sesungguhnya bukanlah tinju Yan Yong Chun, melainkan tinju Bruce Lee. Aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Beranikah kau melawanku? Alis Liang Zhengchun langsung berkerut. Wajar saja jika orang asing ini hanya menyebut Wing Chun-nya sebagai latihan anak-anak, tetapi ia bahkan sampai mengatakan bahwa Wing Chun-nya Yim Wing Chun tidak asli. Hal ini benar-benar menyentuh hatinya. Saya Bruce Long. Bruce Long melirik para seniman bela diri di bawah ring dan berkata dengan nada menghina. Saya dari Amerika Serikat. Saya percaya pada judo Jepang, taekwondo Korea, jiu-jitsu Brasil,
dan tinju Amerika, tapi saya tidak percaya pada kungfu Tiongkok. Kungfu kalian itu cuma tipuan, cuma pamer, tanpa isi. Terdengar semburan umpatan dari penonton. Wajah ketua konferensi, Hiping, tampak sangat muram. Konferensi seni bela diri ini telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya Kementerian Kebudayaan, dan sejauh ini dianggap sukses. Namun, sejak pria yang mengaku sebagai Bruce Long naik ke panggung, segalanya berubah. Ini siaran langsung. Sialan. Dari mana datangnya si rambut kuning ini? Aku di sini untuk melawanmu. Seorang pria parubaya bertubuh kekar bergegas ke atas panggung. Hong Kuan, M. Azhan. Bruce Long tersenyum sinis, lalu berkata kepada Liang Zhengchun, tunggu aku 30 detik. Aku akan mengurusnya, baru kemudian kau. Mengalahkan perwakilan Hanggar dalam 30 detik, sungguh nada yang arogan. Di luar panggung, seorang petugas polisi yang bertugas menjaga keamanan konferensi bela diri berkata kepada Hiping, Ketua Hi, apakah Anda ingin menangkap orang ini? Hiping menggelengkan kepalanya. Dia orang Amerika. Menangkapnya tanpa alasan yang sah akan menyebabkan perselisihan internasional. Lagi pula, ini siaran langsung, dan orang ini sudah mengatakan begitu banyak hal yang menghina. Jika kita membiarkannya pergi begitu saja, konferensi ini akan hancur. Biarkan saja mereka menghajarnya. Apa orang ini pikir tidak ada seorang pun di Tiongkok yang bisa menghadapinya? Dia akan menyesal. Di atas panggung, M. Azhan tiba-tiba menyerbu ke depan dan meninju kepala Bruce Long dengan tangan sebesar mangkuk. Bruce Long menangkis dengan sikunya dan menendang lutut M. Azhan secara bersamaan. Gerakan ini mirip dengan Wing Chun, tetapi ia lebih cepat dan lebih bertenaga daripada Wing Chun. Ketika tinju M. Azhan mengenai siku Bruce Long, kaki kanan Bruce Long juga menyapu lutut M. Azhan. Terdengar suara keras, dan M. Azhan merasakan sakit dan buru-buru mundur. Bruce Long tiba-tiba menerjang ke depan, memukul dengan kedua tinjunya. Tinjunya bagaikan bintang jatuh di langit malam. Setiap pukulannya lebih cepat dari sebelumnya. Setiap pukulannya menghantam lengan M. Azhan yang melindungi dadanya, memaksanya mundur berulang kali. Bruce Long tiba-tiba menarik tinjunya dan menendang ke samping. Kakinya menembus lengan M. Azhan yang melindungi dadanya dan menendang dada M. Azhan dengan keras. M. Azhan menjerit dan terbanting ke udara, lalu jatuh ke tanah. Terjadi keributan di antara penonton. Bruce Long menyentuh ujung hidungnya dengan ibu jarinya dan berkata dengan nada menghina, sudah kuhitung, 20 detik. Dia bahkan lebih lemah dari yang kukira. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan menunjuk Liang Zhengchun. Kuharap kau bisa bertahan selama 2 menit. Gerakan dan nadanya sangat mirip dengan Bruce Lee. Liang Zhengchun berkata dengan dingin, anak muda, kamu terlalu sombong. Dongwu berteriak dari antara penonton, Master Liang, kenapa kau bicara omong kosong begitu? Mereka bilang Wing Chun MU tidak asli, kenapa kau tidak melawan mereka? Qin Qi juga berkata dengan nada menggoda, ya, kenapa kamu tidak melawannya? Apakah Wing Chun MU benar-benar tidak asli? Mendengar ini, bahkan Xia Feng ingin bergegas dan menghajar Dongwu dan Qin Qi. Belum lagi Liang Zhengchun yang menjadi orang pertama yang menanggung beban. Ayo. Liang Zhengchun enggan berdebat dengan orang-orang seperti Dongwu dan Qin Qi. Ia membuat postur awal seperti tangan Wing Chun yang meminta petunjuk. Bruce Long tiba-tiba menerkam Liang Zhengchun, dan keduanya langsung bertarung dalam sekejap. Wing Chun Liang Zhengchun bersifat ofensif dan defensif, menawarkan perubahan yang tak terduga. Bruce Long bahkan lebih cepat, lebih kuat, dan sangat ganas. Untuk sementara waktu, keduanya bertarung dalam pertarungan yang sengit, namun tak satu pun mampu mengalahkan yang lain. Perhatian semua orang tertuju pada Liang Zhengchun dan Bruce Long, tetapi yang paling gugup adalah Xia Feng. Sementara yang lain hanya melihat kedua pria itu bertarung, ia melihat lebih dari itu. Di mata kirinya, setiap otot dan tulang di tubuh Bruce Long bergerak tanpa halangan. Ia tidak melihat orang biasa, melainkan mesin humanoid yang kuat. Kondisi Liang Zhengchun semakin memburuk. Lagi pula, Liang Zhengchun sudah tua, dan kekuatan seorang pemuda jauh lebih rendah daripada Bruce Long, dan staminanya pun cepat menurun. Dalam situasi ini, Bruce Long mampu menahan 2 pukulan dari Liang Zhengchun, tetapi ia tidak mampu menahan 1 pukulan pun dari Bruce Long. Seperti yang diduga, Bruce Long segera menyadari hal ini. Ia bahkan menyerah dalam bertahan dan langsung menyerang Liang Zhengchun. Ketika Liang Zhengchun memukulnya, ia tidak bertahan, melainkan ikut menyerang, bertukar pukulan. Keunggulannya terletak pada kecepatan. Jika Liang Zhengchun memukulnya 2 kali, ia pasti akan memukul Liang Zhengchun sekali. Tidak ada gaya tinju di dunia ini yang tidak menyerang. Jika Anda ingin menyerang, Anda pasti akan meninggalkan celah. Menghadapi lawan seperti Bruce Long yang sangat cepat dan memiliki tubuh yang hampir tidak normal, Liang Zhengchun tidak punya pilihan. Bang! Pukulan lain dipertukarkan, Liang Zhengchun mengenai dada Bruce Long, dan tinju Bruce Long juga mengenai dada Liang Zhengchun. Tubuh Bruce Long hanya bergoyang, tetapi Liang Zhengchun mundur 2 langkah, gagal mengenai tendangannya, dan jatuh dari ring. Xia Feng bergegas maju dan mendukung Liang Zhengchun. Di atas ring,
Bruce Long menyeka hidungnya dengan ibu jarinya dan berkata dengan nada menghina. Wing Chun autentik apanya? Itu cuma senam anak-anak. Si cantik pirang yang sedang merekam dengan kamera tersenyum dan berkata, Bruce, saya akan mengunggah videonya sekarang juga di situs web video terbesar di dunia agar semua orang di dunia dapat melihatnya. Dongwu tertawa terbahak-bahak, Liang Zhengchun, aku selalu berpikir kau begitu kuat, tapi aku tidak menyangka kau hanya berpura-pura. Hahaha. Hati Xia Feng tiba-tiba terbakar amarah. Ia berkata, Tuan, istirahatlah. Aku akan melawannya. Liang Zhengchun mencengkeramnya dan berkata, kenapa kau begitu sombong? Sekalipun kakimu tidak terluka, kau bukan lawannya. Apalagi kakimu terluka. Xia Feng berkata, Tuan, jika mereka menghina Anda, mereka menghina saya. Apalagi mereka menghina Wing Chun kami. Biarkan saya naik, dan saya akan memberinya pelajaran. Liang Zhengchun ragu-ragu. Ia tahu betul kekuatan Xia Feng. Jika Xia Feng saja tidak bisa mengalahkannya, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan Bruce Long, yang bahkan lebih kuat darinya? Namun, Xia Feng tampak penuh percaya diri. Mengenalnya, ia tahu bahwa Xia Feng bukanlah orang yang impulsif atau irasional. Jika Xia Feng tidak yakin akan peluangnya, ia pasti tidak akan naik panggung dan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, ia tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri Xia Feng. Tetapi ketika Liang Zhengchun masih bimbang apakah akan mengizinkan Xia Feng naik, Xia Feng sudah lebih dulu melompat ke atas panggung. Tatapan Bruce Long jatuh pada Xia Feng, lalu ia meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya ke Dong Qingyue. Dong Qingyue mengangguk padanya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tuanku sudah tua dan kesehatannya sedang buruk, kata Xia Feng. Bertarunglah denganku, dan aku akan mengajarimu apa itu Wing Chun, dan juga mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Bruce Long berkata dengan tenang, kudengar Liang Zhengchun punya murid yang sangat kuat bernama Xia Feng. Apakah kamu Xia Feng? Xia Feng berkata, kau seharusnya memanggilku Master Xia, karena Bruce Lee pun hanyalah murid dari garis keturunan Wing Chun, dan dalam garis keturunan Wing Chun, senioritasku sama dengan Bruce Lee, jadi mungkin kau seharusnya memanggilku Master. Hahaha. Bagus sekali. Tang Yuyan bertepuk tangan dan tertawa. Tuan Xia, kau harus memberi pelajaran pada cucu muridmu itu. Dia orang barbar yang tidak berpendidikan. Tiba-tiba terdengar ledakan tawa dari para penonton. Sekilas kebencian terpancar di mata Bruce Long, dan pada saat ini, dia tiba-tiba menerkam Xia Feng. Di atas ring, Xia Feng dan Bruce Long saling bertarung. Kebanyakan orang mengira ini akan menjadi pertarungan yang sengit, tetapi sayangnya tidak. Xia Feng hanya bertahan. Sekeras apapun Bruce Long menyerangnya, ia tetap bertahan. Bruce Long sangat cepat, tetapi mata kiri Xia Feng mampu mendeteksi objek yang bergerak cepat, sehingga ia selalu tahu kemana Bruce Long akan menyerangnya. Ia menghindari serangan apapun yang bisa ia hindari, dan jika tidak berhasil, ia akan menggunakan jurus bertahan Wing Chun untuk menangkisnya. Xia Feng lebih muda dari Liang Zhengchun. Meskipun tidak sehebat Bruce Long, ia juga sangat kuat dan mampu menahan pukulan. Terlebih lagi, pertahanannya selalu melibatkan penggunaan siku atau lutut terkuatnya untuk menangkis pukulan dan tendangan Bruce Long. Sebuah konfrontasi langsung. Alasan Dongwu berhasil melukainya terakhir kali adalah karena ia bersenjatakan pedang. Jadi ia tidak bisa menghadapinya secara langsung dan hanya bisa menghindar. Kali ini, Bruce Long menggunakan tinju dan tendangan, dan Xia Feng tidak takut akan konfrontasi. Ia menangkis setiap gerakan, dan ditambah dengan pengamatan cepat mata kirinya, ia tampak tenang dan percaya diri. Meskipun ia bertahan, ia tidak tampak malu sama sekali. Bruce Long menyerang Xia Feng tanpa henti selama 3 menit tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Ia merasa sedikit malu dan berkata, kau hanya bertahan dan tidak menyerang. Wing Chun macam apa itu? Xia Feng berkata dengan nada meremehkan, kau tidak bisa mengalahkanku bahkan jika aku tidak menyerang. Jika aku menyerang, apa kau bisa menahannya? Brengsek. Umpat Bruce Long. Pada saat ini, Dongwu tiba-tiba berkata dia mengalami cedera pada kaki kanannya. Tatapan Bruce Long tiba-tiba jatuh pada kaki kanan Xia Feng, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tiba-tiba terdengar ledakan umpatan dari penonton. Dongwu pura-pura tidak mendengar dan hanya mencibir Xia Feng di atas panggung. Bruce Long tiba-tiba menendang paha kanan Xia Feng. Xia Feng mengangkat kaki kanannya dan mendorong lututnya ke depan, menghantam punggung kaki kanan Bruce Long. Kekuatan benturan yang dahsyat membuat Xia Feng mundur selangkah. HMPH. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan. Bruce Long melangkah maju dan menendang kaki Xia Feng yang terluka lagi.